Bab 35. Xie Weizhen tidak menyangka Su Jingwen akan mengatakannya. Dia pikir apa yang terjadi di antara mereka berdua tidak boleh diceritakan di rumah. Namun sekarang, dia tidak hanya mengatakannya, dia juga mengatakannya di depan ibunya. Hal ini membuat Xie Weizhen terkejut. Namun, Xie Weizhen segera bereaksi dan berjalan ke arah Muan sambil membungkuk, "Bibi, itu karena aku melihat Jingwen memesan kamar hotel dengan pria lain. Aku takut Jingwen tidak berpengalaman dan tertipu. Aku tidak memilih kata-kataku dengan hati-hati saat itu karena aku terlalu peduli pada Jingwen." Wajah Su Jingwen berubah menjadi hijau karena marah. Dia tidak menyangka Xie Weizhen akan memutarbalikkan fakta seperti itu di depan ibunya. Jelas dialah yang masuk ke kamar dengan wanita lain, tetapi sekarang menyalahkannya. Hati Muan hancur. Reaksi pertamanya adalah tidak percaya. Dia sangat mengenal putrinya. Sekarang, Xie Weizhen mengatakan putrinya memesan kamar dengan seorang pria. Bagaimana dia bisa menerima ini? Tepat ketika Muan hendak mencela Xie Weizhen, Su Jingwen berkata dengan dingin, "Xie Weizhen, siapa kamu bagiku? Aku memesan kamar dengan orang yang aku suka. Apa hubungannya denganmu? Aku suka itu. Aku bahagia. Pergilah sekarang. Keluarga kami tidak menerimamu." Xiao Wen. Muan menatap putrinya dengan kaget. Dia tidak menyangka putrinya akan mengakuinya. Xie Weizhen tiba-tiba berdiri tegak dan berkata dengan nada tenang, "Bibi, aku benar-benar tidak keberatan dengan apa yang Jingwen lakukan dari lubuk hatiku. Aku benar-benar menyukainya. Aku hanya ingin mengajaknya bicara. Tentu saja, jika dia tidak setuju, aku juga akan menghormatinya dan melupakan pikiran-pikiran ini. Weizhen, kamu kuliah di luar negeri dan aku tidak melihatmu begitu berbakti pada Jingwen. Kenapa kali ini?" Muan masih memikirkan putrinya yang memesan kamar hotel dengan seorang pria. Namun, dia juga merasa Xie Weizhen tidak baik-baik saja hari ini. "Xie Weizhen, aku tidak akan pergi denganmu. Jika ada sesuatu, katakan saja di sini. Jika tidak, pergilah." Su Jingwen menatap Xie Weizhen dengan dingin. Nada suaranya sangat dingin. Muan tahu karakter putrinya. Karena dia bilang tidak akan keluar, dia pasti tidak akan keluar. Namun, memikirkan Xie Weizhen, dia berkata tanpa daya, "Xiao Wen, bagaimana kalau kamu bicara sekali lagi dengan Weizhen? Kalau kalian bisa menyelesaikannya, maka semuanya akan berjalan lancar. Kalau tidak, tidak apa-apa." Sebelum Su Jingwen sempat menjawab, Xie Weizhen segera membungkuk dan berkata, "Baik, Aunty, aku akan menjelaskan semuanya dengan baik kepada Jingwen. Jika Jingwen benar-benar tidak setuju, aku juga akan menghormati keinginannya." Su Jingwen menatap ibunya dengan ragu-ragu. Dalam hatinya, dia benar-benar tidak ingin pergi keluar dengan Xie Weizhen, tetapi ibunya juga mengatakan bahwa ini adalah yang terakhir kalinya. Tepat saat Su Jingwen masih ragu-ragu, seorang pembantu membawa sebuah cakram dan berjalan di depan Muan sambil menyerahkan cakram itu kepadanya. "Bibi An, seseorang baru saja mengirim ini dan mengatakan cakram ini perlu segera ditonton." Muan mengambil disk itu dengan bingung dan dengan santai memasukkannya ke dalam pemutar DVD. Saat layar TV menunjukkan, wajah Xie Weizhen berubah drastis. Dia berjalan beberapa langkah dan hendak mengeluarkan cakram itu. Muan menghentikannya, "Weizhen, apa yang sedang kamu lakukan?" Wajah Xie Weizhen berubah beberapa kali sebelum berkata, "Aku sedikit tidak nyaman. Aku pergi dulu." Kemudian, dia bahkan tidak peduli dengan tatapan aneh Muan dan berbalik untuk pergi. Muan dan Su Jingwen yang sangat bingung segera mengetahui dari cakram itu mengapa Xie Weizhen pergi. Cakram ini merekam rencana Xie Weizhen untuk Ye Mo dan Su Jingwen. Semakin Muan menonton, semakin marah wajahnya. Xie Weizhen berencana untuk menangkap Ye Mo dan Su Jingwen, lalu menyuruh banyak orang untuk memperkosa Su Jingwen di depan Ye Mo. Setelah ini, mereka masih merencanakan bagaimana cara mentransfer aset Muan. Tampar, Muan menamparkan meja teh, "Apa yang telah kulakukan pada keluarga Xie Mo? Beraninya kau bersikap seperti ini, Ibu." Su Jingwen segera menepuk punggung ibunya. Ia takut ibunya akan sakit. Meskipun ia sudah tahu orang macam apa Xie Weizhen, ia masih tidak percaya dengan kebrutalannya. Ia mengajaknya keluar agar bisa memperkosanya. Setelah beberapa lama, Muan pun tenang dan mematikan pemutar DVD. Ia menatap putrinya dan bertanya, "Xiao Wen, apakah kamu benar-benar?" Su Jingwen menggelengkan kepalanya, "Ibu, itu hanya teman. Aku berada di kamar bersama temanku dan ketika kami keluar, kami kebetulan melihat Xie Weizhen bersama wanita lain. Dia hendak memukulku tetapi temanku memberinya pelajaran." "Bajingan ini," kata Muan, lalu setelah beberapa saat, dia kembali bertanya, "Xiao Wen, apakah temanmu yang mengirim cakram ini?" Su Jingwen merenung sejenak lalu berkata, "Aku yakin itu dia, tapi mungkin dia memakai sesuatu jadi dia tidak datang. Jika kamu punya waktu, ajak temanmu untuk duduk sebentar. Kamu tidak perlu khawatir tentang Xie Weizhen, tetapi keluarga Xie bukanlah keluarga kecil. Temanmu bahkan bisa mendapatkan ini secepat ini, yang berarti dia juga tidak sesederhana itu. Kamu menyukainya, kan?" Muan mengangguk dan bertanya. Dia sangat mengenal putrinya. Jika putrinya tidak menyukai orang ini, maka dia tidak akan masuk ke ruangan yang sama dengan orang ini, apapun yang terjadi. Su Jingwen tersipu dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Bu, dia sudah punya seseorang yang disukainya. Dan bukan berarti aku menyukainya. Aku hanya tidak punya rasa waspada padanya. Aku merasa dia bisa dipercaya. Dia orang yang baik dan..." Muan tersenyum, "Kau sudah mengatakan banyak hal baik tentangnya. Bagaimana kau masih bisa mengatakan kau tidak menyukainya? Memangnya kenapa kalau dia punya seseorang yang disukainya? Selama mereka belum menikah, siapapun bisa menyukainya. Ditambah lagi, putriku tidak lebih rendah dari orang lain. Apa yang akan kau katakan sebelumnya?" Muan merasa sangat bersalah kepada putrinya. Jika bukan karena di sini, dia akan membujuk putrinya untuk berkencan dengan Xie Weizhen. Kita tahu wajah seseorang tetapi kita tidak tahu isi hatinya. Muan menghela napas. Xie Weizhen baru berkencan beberapa tahun dan telah berubah menjadi begitu kejam tetapi kita tidak dapat mengetahuinya dari penampilannya sama sekali.
Su Jingwen hanya bisa berkata, Bu, dia Yemo, orang yang menyembuhkan penyakitmu dan orang yang menjual jimat pembersih jiwa kepadaku. Itu dia. Muan sudah lama ingin bertemu Yemo, tetapi tidak menyangka dia ada di Ninghai. Xie Weizeng keluar dari rumah Su dengan wajah muram. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana diskusinya di sore hari berubah menjadi disket secepat ini dan dikirim ke orang yang dia rencanakan. Xie Weizeng membuka pintu mobil dan duduk di dalam mobil sambil meludah dengan dingin. Su, memangnya kenapa kalau kamu tahu? Aku akan membuatmu menyesal telah mengkhianatiku. Apa yang tidak bisa aku dapatkan, tidak akan didapatkan oleh siapapun. Sayang sekali, kamu tidak punya kesempatan itu lagi. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kursi belakangnya. Siapa dia? Xie Weizeng tiba-tiba menoleh dan melihat seorang pria parubaya mengarahkan pistol ke kepalanya. Pria itu mencibir, kau bisa kembali dan menemui anak buahmu di neraka. Siapa aku tidak penting, orang-orang di bisnis ini memanggilku paman ke-9. Kau juga bisa memanggilku seperti itu. Oh, omong-omong, pekerjaanku sebelumnya adalah pembunuh. Xie Weizeng mulai tenang dari keterkejutannya. Dia bukan orang yang tidak berpengalaman, dan segera menyadari bahwa cakram itu juga dikirim oleh paman ke-9 ini. Paman ke-9, kita tidak punya perseteruan, lagi pula, bukankah kalian para pembunuh melakukan pekerjaan kalian demi uang? Berapa banyak yang kalian butuhkan? Sebutkan harganya. Meskipun Xie Weizeng gemetar, dia segera menyadari apa yang menjadi titik fokus. Paman ke-9 mencibir, pacu mobilmu dulu. Setelah Xie Weizeng menyalakan mobil, pria parubaya itu berkata dengan dingin, tidak ada perseteruan. Kamu menyerang wanita bosku, apakah itu tidak ada perseteruan? Yemo adalah bos besarku, dan Su Jingwen adalah wanita bosku. Katakan padaku apakah kita memiliki perseteruan atau tidak. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Xie Weizeng membuka mulutnya. Dia tidak menyangka Yemo akan sekuat ini. Dalam sekejap mata, rencananya tidak hanya diketahui dan dia menjadi tawanan Yemo. Karena pria ini adalah seorang pembunuh, apalagi yang tidak berani dia lakukan. Mungkin dia akan menembak kepalanya saat berikutnya. Sekarang, Xie Weizeng benar-benar takut. Yemo membunuh Rensa dan memusnahkan semua serangga Gu. Kemudian, dia berputar mengelilingi pulau itu. Pulau ini sangat kecil, kurang dari 1 kilometer persegi. Rensa tidak membangun rumah megah di atasnya. Hanya beberapa pangkalan sederhana yang digunakan untuk kultivasinya. Namun, Yemo tidak tahu mengapa Rensa membeli pulau sekecil itu. Yemo merasa jauh lebih lega setelah memusnahkan iblis bumi. Perasaan terancam yang terus-menerus itu telah hilang. Yemo masuk ke sebuah ruangan. Ruangan ini mungkin digunakan oleh Rensa untuk berkultivasi. Dia ingin melihat bagaimana Rensa ini berkultivasi. Tepat saat Yemo masuk, dia dikejutkan oleh ki spiritual yang padat di sini. Meskipun ini masih jauh dari ranah kultivasi, itu tetap mengejutkan Yemo. Ki spiritual terlalu langka dan kepadatan ki ini sangat bagus meskipun memiliki beberapa kotoran. Yemo segera menyadari bahwa energi spiritual di sini mulai menghilang. Dia melihat sekeliling dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengutuk Rensa. Ada sumur spiritual di sini, tetapi setelah Rensa menemukan tempat ini, dia menggali sumur spiritual itu dan merusaknya. Meskipun kultivasi di sini lebih cepat, energi spiritual di sini akan segera menghilang. Sumur spiritual yang digali, tidak peduli seberapa kuat Yemo, dia tidak dapat memulihkannya. Satu-satunya cara adalah duduk dan berkultivasi, menyerap sebanyak mungkin. Begitu energi spiritualnya menghilang, dia tidak bisa menyerap lagi. Memikirkan hal ini, Yemo duduk dan berkultivasi tanpa ragu-ragu. Ketika Yemo terbangun lagi, dia merasa bahwa energi spiritual di sini telah menghilang. Dia kemudian berdiri dengan penyesalan. Dia merasa kekuatannya meningkat 1 tingkat. Meskipun dia masih tahap 4, dia tidak akan kekurangan energi spiritual jika dia terbang dari Ninghai ke Hong Kong dengan pedang terbang. Yemo merasa lapar dan ini mengejutkannya. Biasanya, tidak apa-apa jika dia tidak makan selama 2 atau 3 hari tetapi sekarang dia lapar yang berarti sudah lebih dari 3 hari. Memikirkan waktu yang terlewatinya, Yemo menaiki pedang terbang dan langsung menuju ke Ninghai. Ketika Yemo datang ke Ninghai, dia masih melihat Yang Jiu dan Han Zai berjaga di luar Wei Xian. Keduanya sudah sangat putus asa. Yemo berkata dia akan kembali pada hari kedua atau malam itu. Namun sekarang, sudah hari keempat dan Yemo masih belum datang mencari mereka. Meski begitu, keduanya tidak meninggalkan Ninghai. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yemo belum kembali, Yang Jiu memiliki firasat bahwa sesuatu telah terjadi pada Earthfin. Dia tahu tentang peraturan ketat di Earthfin. Mereka belum melapor kembali selama beberapa hari. Jika Earthfin masih baik-baik saja, mereka pasti sudah datang mencari mereka di Ninghai. Karena mereka masih belum datang, itu berarti sesuatu telah terjadi pada Earthfin. Inilah alasan mengapa Yang Jiu dan Han Zai masih belum pergi. Ketika Yemo kembali, mereka langsung melihatnya dan menyambutnya. Setelah berbicara sebentar, Yemo menyadari bahwa dia telah berkultivasi selama 4 hari, tidak heran perutnya lapar. Qian Bei, aku sudah berurusan dengan orang bernama Xie itu. Dia ingin bersekongkol melawanmu dan Nona Su Jingwen. Kami menangkap buktinya. Kami bertanya-tanya sekarang apakah kami harus membunuhnya. Yang Jiu sangat menghormati Yemo. Dia tahu bahwa Yemo pergi untuk memusnahkan iblis bumi dan sekarang dia telah kembali. Meskipun dia tidak berani bertanya tentang hasilnya, dia memiliki koneksi dan menemukan tanda-tanda. Disertai dengan tebakannya sebelumnya, Yang Jiu segera tahu bahwa sesuatu benar-benar terjadi pada iblis bumi. Yemo melambaikan tangannya, kalian berdua bisa mengurusnya. Lebih baik jika kalian bisa mendapatkan uang darinya, tetapi meskipun bisa, jangan biarkan dia hidup dengan mudah. Mengenai hidupnya, tidak masalah apakah diambil atau tidak. Setelah ini, kalian berdua segera pergi ke Flowing Snake dan mencari saudara keduaku Suping. Aku punya beberapa orang yang memulai perusahaan untukku di Flowing Snake. Akan ada tempat untuk kalian. Setelah aku mengurus beberapa hal, aku juga akan pergi ke Flowing Snake.
Mengenai Ervin, kalian tidak perlu khawatir tentang mereka. Aku telah mencabut mereka dari akarnya. Yang Jiu dan Han Zai menatap Ye Mo dengan kaget. Dia benar-benar memusnahkan iblis bumi. Mencabut organisasi pembunuh bayaran sebesar itu dari akarnya. Ini hanya beberapa hari. Ye Mo tampak lebih misterius di hati mereka sekarang. Setelah mengatur keduanya, Ye Mo tidak pergi mencari Su Jingwen. Dia langsung pergi ke Xuan Jiang. Dia masih punya tujuan, yaitu pergi ke Sekte Heliu. Namun, Ye Mo kecewa karena ternyata keluarga Zhang Xuan Jiang sama sekali tidak tahu tentang Zhang Zihui. Ketika dia menemui kepala keluarga, barulah dia tahu tentang Zhang Zihui. Namun, kepala keluarga memberitahu Ye Mo bahwa Zhang Zihui sudah lama tidak bertemu atau menghubungi mereka. Ye Mo memperkirakan, sebenarnya setelah dia mengirim Zhang Zihui untuk memusnahkan Aula Tinju Patah, tidak ada lagi berita tentang Zhang Zihui. Kesampingkan hal itu, Ye Mo pergi ke Gunung Wuliang. Karena iblis bumi telah pergi, dia perlu membawa kembali adiknya, Tang Beiwei. Gunung Wuliang masih tampak sama dengan banyak wisatawan. Ye Mo datang ke pintu masuk Serenity. Di peron, dia menyadari bahwa rantai menuju Serenity telah hilang. Seseorang memotong rantai logam. Ye Mo terkejut. Ini pasti bukan dari Serenity karena meskipun sekte tersembunyi tidak masuk ke dunia, mereka masih memiliki koneksi ke dunia luar. Mereka masih memiliki beberapa kebutuhan yang perlu mereka perdagangkan. Kalau saja adiknya tidak ada, dia tidak akan begitu khawatir, tetapi adiknya ada di sana. Ye Mo segera berdiri di atas pedang terbang dan tiba di seberang tebing. Tak lama kemudian, ia masuk ke lembah Serenity. Keluar dari terowongan dan di ujung jalan kecil, itu adalah pintu depan Serenity. Ia memindai indera spiritualnya. Tang Beiwei sedang memperhatikan bunga biru dan rumput daun biru dan tampak sangat fokus. Seolah-olah tidak ada yang dapat mengalihkan perhatiannya darinya. Ye Mo bernapas lega. Tang Beiwei baik-baik saja. Melihat tempat tinggalnya, tampaknya baik-baik saja. Jing Xian tidak memperlakukan adiknya dengan buruk. Ye Mo segera pergi ke halaman tempat adiknya berada dan memanggil Beiwei. Tang Beiwei tiba-tiba berbalik dan melihat Ye Mo. Tanpa berpikir panjang, dia menjatuhkan sekop di tangannya dan berlari sambil menarik lengan Ye Mo. Dia berkata dengan wajah gembira, "Kakak, kamu di sini." Ye Mo menepuk bahunya sambil meminta maaf dan tidak tahu bagaimana cara mengatakannya padanya. "Ada apa, kakak?" Tang Beiwei merasakan keraguan Ye Mo dan bertanya dengan putus asa. Dia punya firasat buruk di hatinya. "Beiwei, maaf, kakak datang agak terlambat, dan ibumu sudah meninggal." Ye Mo mengeluarkan abu Tang Jing dan memberikannya kepada Tang Beiwei. Meskipun dia tahu ini hanya akan membuatnya sedih, dia tidak tahu cara lain untuk menyampaikannya kepada Tang Beiwei. Tang Beiwei melepaskan tangan Ye Mo dan mengambil kotak itu dengan tidak percaya. Dia tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Meskipun Tang Jing bukan ibu kandungnya, di dalam hatinya, tidak ada yang bisa menggantikan Tang Jing. Tang Jing adalah ibunya. Namun ibunya dibawa ke Beijing. Sudah berapa lama? Dan sebuah kotak abu dibawa kembali. Dia tidak tahan. Dia tidak percaya. Ibunya pergi untuk menikmati hidup, bukan untuk mati. Mengapa semuanya harus seperti ini? Mengapa? Tang Beiwei membeku. Sejak kecil, ibunya menggunakan bahunya yang lemah untuk membesarkannya hingga dewasa karena tidak ada yang dapat menghentikan cinta seorang ibu kepada putrinya. Baik hujan atau berangin, salju atau hujan es, ibunya selalu mendorong kereta dorong kecil yang melindunginya. Namun, kini putrinya telah tumbuh dewasa. Sang ibu masih belum bisa menikmati hidup dan pergi begitu saja. Ibu. Tang Beiwei memegang kotak abu itu dengan linglung dan menangis. Dia berlutut, air matanya mengalir deras. Ye Mo melihat Tang Beiwei menangis dan tidak berusaha menghiburnya. Dia perlu menangis untuk meluapkan kesedihannya sekarang. Setelah beberapa lama, suara Tang Beiwei bahkan terdengar serak. Kemudian Ye Mo menggendongnya, "Beiwei, bibi sudah pergi. Dia pasti tidak ingin melihatmu seperti ini. Carilah tempat dan baringkan ibumu untuk beristirahat." Tang Beiwei mendengus dan menatap Ye Mo sebelum memeluknya dan menangis lagi. Beruntung dia masih punya saudara laki-laki. Jika dia tidak punya saudara laki-laki dan ibunya meninggal, maka dia tidak akan punya siapa-siapa di dunia ini. Dia hanya akan hidup sendiri di dunia ini dan kehilangan keinginan untuk hidup. Di luar Serenity di bawah pohon pinus, Tang Beiwei dengan saleh mengubur abu ibunya. Dia menuliskan di batu nisan, "Makam ibunda tercinta Tang Jing, didirikan oleh putrinya Tang Beiwei." Semua ini dilakukan oleh Tang Beiwei. Ye Mo tidak ikut campur. Setelah Tang Beiwei melakukan semua itu, Ye Mo berlutut dan bersujud beberapa kali kepada Tang Beiwei. "Beiwei, ikut aku akan mengantarmu ke perusahaanku." Ye Mo melihat Tang Beiwei semakin murung sehingga dia ingin mengajaknya keluar dan menenangkan suasana hatinya. Tang Beiwei menggelengkan kepalanya, "Kakak, aku belum mau pergi. Orang-orang di sini sangat baik padaku dan aku juga suka kehidupan di sini. Ibu baru saja pergi, aku masih ingin tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Beiwei, kamu." Ye Mo tidak menyangka keputusan Tang Beiwei untuk tinggal di tempat tertutup seperti itu. Tang Beiwei berjalan di samping Ye Mo dan memegang lengannya sebelum berkata perlahan, "Kakak, selain kamu, aku tidak punya saudara lain di dunia ini. Aku tahu kamu akan pergi mencari Luo Ying. Sebaiknya aku menunggumu di sini. Setelah kamu menemukannya, kamu bisa membawanya menemuiku." Kemudian, dia terdiam beberapa saat sebelum berkata dengan lembut, "Kakak, terkadang, aku benar-benar berharap aku bukan adikmu. Jika tidak, aku akan menikahimu dan pergi mencari Luo Ying bersamamu." Tang Beiwei sangat jelas dalam benaknya bahwa bahkan jika dia pergi bersama Ye Mo, dia akan tetap tinggal sendiri. Ye Mo akan pergi mencari Luo Ying. Dan, dia sudah terbiasa tinggal di sini. Ye Mo mengusap rambut Tang Beiwei dan berkata, "Jangan bicara omong kosong. Ayo kita pergi ke tempatmu menginap dulu." Saudaraku, rumput daun biru yang kau berikan padaku terakhir kali telah menumbuhkan bunga baru." Tang Beiwei tampak sudah sedikit pulih dari kesedihannya. Ye Mo mengangguk dan berkata, "Mehm, aku sudah melihatnya.
Kau telah merawatnya dengan baik. Terima kasih, Bei Wei. Dan, kultivasimu jalan dengan baik. Kau telah mencapai tahap pertama. Kau masih perlu bekerja keras. Aku akan mengajarimu dengan benar kali ini sebelum aku pergi. Tang Bei Wei menggelengkan kepalanya, kakak, aku tidak suka kamu mengucapkan terima kasih kepadaku. Dan, aku akan bekerja keras. Mehem, saudara, omong-omong, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Pelindung Ye, apa yang ditanyakan Bei Wei juga membuatku penasaran. Jing Xian muncul tanpa suara di depan Ye Mo dan Tang Bei Wei. Ye Mo sedang asyik mengobrol dengan Tang Bei Wei dan tidak menyadari kedatangan Jing Xian. Meski begitu, dia tetap memuji biarawati itu. Tidak mudah untuk datang ke sini tanpa sepengetahuannya, meskipun dia tidak berkonsentrasi. Tuan. Tang Bei Wei segera membungkuk. Ye Mo menatap aneh ke arah Tang Bei Wei. Apakah dia memohon Jing Xian untuk menjadi gurunya? Kenapa dia tidak memberitahunya? Seolah melihat keterkejutan Ye Mo, Jing Xian berkata dengan jelas, aku mengajarinya beberapa kali saat dia berkultivasi. Metode kultivasinya sangat luar biasa. Aku tidak berani menerimanya sebagai muridku, tetapi dia bersikeras agar aku menjadi gurunya. Ye Mo segera mengerti apa yang sedang terjadi dan segera membungkuk, terima kasih Jing Xian Qianbei karena telah menerima Bei Wei. Aku, Ye Mo, mengucapkan terima kasih di sini. Meskipun dia berkata demikian, Ye Mo merasa khawatir. Dia takut Jing Xian akan mengetahui metode kultivasi Tang Bei Wei. Jika metode kultivasinya dapat diketahui, maka itu akan menjadi terobosan. Jing Xian segera menangkupkan kedua telapak tangannya dan berkata, pelindung Ye, Anda terlalu sopan. Jing Xian tidak berani bersih itu. Saya melihat bahwa pelindung itu telah menjadi lebih kuat dari sebelumnya, selamat. Saudaraku, maaf, saya belum sempat memberitahu Anda. Guru menunjukkan beberapa titik meridian dan cakra untuk saya. Saya mengolah sisanya sendiri. Guru berkata saya tidak cocok dengan metode kultivasi ketenangan. Saya hanya perlu terus mengolah metode saya saat ini. Tang Bei Wei berkata dengan cepat. Ye Mo merasa lega. Meskipun kata-kata Tang Bei Wei agak kasar kepada gurunya, dia berusaha keras untuk menjelaskan kepadanya bahwa dia tidak mengungkapkan metode kultivasinya. Meskipun demikian, Ye Mo masih ingin menulis metode kultivasi seni bela diri kuno untuk Tang Bei Wei. Begitu orang bertanya, dia bisa menggunakannya sebagai alasan. Melihat Ye Mo mengangguk, Tang Bei Wei segera berkata, kakak, kamu masih belum mengatakan bagaimana kamu bisa datang. Ye Mo tahu bahwa Jing Xian juga sedang menunggu jawabannya, saya melihat rantai logamnya putus jadi saya melompatinya. Tang Bei Wei tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa kakaknya memiliki banyak kemampuan aneh tetapi Jing Xian sangat terkejut. Melompati. Dia tidak akan mempercayai ini apapun yang terjadi tetapi Ye Mo pasti datang dari jalan yang asli. Kalau tidak, bagaimana dia tahu bahwa rantainya telah putus? Tetapi jika Ye Mo tidak melompati, bagaimana dia bisa datang? Jing Xian Qianbei, tolong beritahu aku bagaimana rantai logam itu putus. Tanya Ye Mo. Jika adiknya tidak ada di sini, maka dia tidak akan peduli tetapi dia ada di sini jadi dia harus tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak ingin adiknya berada dalam bahaya sedikit pun. Jing Xian menatap Ye Mo sekali. Meskipun dia tahu Ye Mo berbohong, dia tidak bisa terus bertanya. Dia mengangguk dan berkata, Jing Si sebenarnya menyetujui pernikahan antara Susu dan Dian Chao dan secara pribadi mengambil hadiah pernikahan Dian Chang. Kami sama sekali tidak tahu tentang ini. Namun beberapa hari yang lalu, orang-orang sekte Dian Chang datang ke Serenity untuk menikahi Susu tetapi mendapati bahwa Susu telah meninggalkan Serenity. Orang-orang langsung marah. Ye Mo tidak selesai mendengar dan juga marah. Meskipun Jing Si dibunuh olehnya, bagaimana mungkin orang-orang Dian Chang berani menginginkan Luo Ying? Luo Ying adalah orang yang paling berharga baginya di dunia ini. Orang-orang Dian Chang berani datang menyentuhnya. Jing Xian menghela napas dan melanjutkan, karena Jing Si sudah tidak ada di sini lagi, jadi kita tidak bisa membalas orang-orang Dian Chang. Akhirnya, orang-orang dari Dian Chang datang untuk melukai saudari seperguruan Jing Qi. Kalau bukan Bei Wei, orang-orang Dian Chang tidak akan menyelesaikan masalah di sana. Tang Bei Wei menatap gurunya dengan heran, guru, saya tidak melakukan apapun. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya mendengar bahwa Paman Jing Hui mengatakan rantai logamnya putus. Meskipun saya tahu bahwa saudara saya bisa datang, saya juga tidak tahu bagaimana dia bisa datang. Apa hubungannya ini dengan saya? Jing Xian menatap Tang Bei Wei dengan penuh rasa bersalah dan berkata, maaf Bei Wei, aku tidak memberitahumu tentang ini. Aku takut kamu akan khawatir. Orang-orang Dian Chang masih akan mengamuk setelah mengalahkan Jing Qi tetapi Tuan Muda Dian Chang melihat Tang Bei Wei dan langsung terkejut. Dia segera mengubah targetnya menjadi Bei Wei dan meminta Bei Wei untuk menikah dengannya, bukan Susu. Dian Chao akan membawa Bei Wei bersamanya tetapi aku menghentikannya dengan memberitahu mereka bahwa bahkan jika mereka akan melakukannya, mereka perlu menunggu beberapa hari hingga saudara laki-laki Bei Wei kembali. Mereka bilang bahwa saya benar, dan mereka ingin menyelamatkan muka. Jadi mereka kembali untuk mempersiapkan hadiah pernikahan. Mereka akan kembali dalam waktu 3 hari. Mengenai hadiah pernikahan yang mereka berikan terakhir kali, mereka akan menginginkannya kembali saat Susu kembali. Tuan. Tang Bei Wei menatap tuannya dengan kaget dan tanpa sadar memegang erat lengan Ye Mo. Dia berpikir, jika kakaknya tidak datang, apakah tuannya akan menikahkannya dengan Dian Chang atau semacamnya? Wajah Ye Mo sangat buruk. Meskipun dia tidak tahu apa yang dimaksud Jing Si, dia pasti tidak akan membiarkan adiknya dipaksa menikah. Jing Si melirik Ye Mo dan berkata, tepat saat aku tidak tahu harus berbuat apa, pelindung Ye datang. Aku tidak bisa memutuskan masalah ini. Meskipun aku ingin mengirim Tang Bei Wei pergi secara diam-diam, jika Dian Chang tahu tentang ini, Bei Wei tidak hanya tidak punya tempat untuk bersembunyi tetapi Serenity kita juga akan hancur dan begitu juga keluarga Ye Mo. Kakak. Tang Bei Wei memegang tangan Ye Mo erat-erat dan memanggil dengan cemas. Dia tahu kakaknya kuat tetapi bahkan Serenity sangat khawatir tentang Dian Chang. Dia tidak berani menebak apakah kakaknya cocok untuk mereka.
Melihat wajah Ye Mo yang muram dan niat membunuh yang meluap, Jing Xian berkata dengan cemas, Dian Chang berbeda dari Serenity. Salah satu tetua mereka adalah tingkat bumi. Dan, Dian Chang adalah salah satu dari 6 sekte besar. Meskipun mereka berada di peringkat terakhir, kekuatan mereka jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan sekte kita. Wajah Ye Mo menjadi tenang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menyalahkan Jing Xi untuk ini. Dia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Memikirkan hal ini, Ye Mo mengangguk, Jing Xian Qianbei, terima kasih telah menjaga Bei Wei. Seorang Dian Chang biasa bukanlah ancaman bagiku. Aku bisa mengalahkan sekte Heliu hingga terpecah belah, jadi tidak ada alasan bagiku untuk mengkhawatirkan Dian Chang. Jing Xian mendengar kata-kata Ye Mo dan tercengang. Ye Mo benar-benar mengalahkan sekte Heliu hingga terpecah belah. Apa ini? Sekte mereka terisolasi dan tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Setelah beberapa saat, Jing Xian bertanya dengan ragu-ragu, pelindung Ye, apakah Anda yakin itu sekte Heliu? Sekte Heliu juga merupakan salah satu dari 6 sekte besar yang tersembunyi. Mereka bahkan memiliki peringkat lebih tinggi dari Dian Chang. Ye Mo tersenyum, mereka merencanakan koral darahku dan menyergapku, tetapi aku membunuh mereka semua. Kemudian, orang-orang ini ingin membuat masalah di keluarga Ye Beijing. Aku membunuh mereka semua lagi. Ngomong-ngomong, Jing Xian Qianbei. Aku ingin pergi ke markas sekte Heliu dan melihat. Apakah kau tahu di mana sekte mereka? Jing Xian menjawab setelah beberapa saat, maaf, aku tidak tahu. Bahkan jika aku tahu, aku tidak bisa memberitahumu. Ini adalah aturan sekte tersembunyi. Meskipun sudah menduga hasilnya akan seperti ini, Ye Mo masih sedikit kecewa. Ia menarik tangan adiknya dan mengucapkan selamat tinggal pada Jing Xian lalu kembali ke tempat adiknya tinggal. Sekembalinya ke sana, Ye Mo bertanya, Bei Wei, katakan padaku, kau tidak mengajarkan orang lain metode kultivasi yang kuajarkan padamu, kan? Tang Bei Wei segera berkata, tidak, saudaraku, aku tahu apa yang kau ajarkan padaku berbeda dari mereka. Aku tidak sebodoh itu. Guruku hanya merasa bahwa kecepatanku dalam mengumpulkan ki batin sangat cepat dan karena itu berpikir metode kultivasiku sangat bagus. Dia tidak pernah bertanya apa yang sedang kukultivasi dan hanya memberiku kiat-kiat tentang hal-hal yang tidak ku mengerti. Ye Mo mengangguk dan berkata, bagus, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang apa yang sedang kamu kembangkan. Aku akan tinggal di sini sebentar dan menuliskan metode kultivasi bela diri kuno untukmu. Jika ada yang bertanya, katakan saja seperti itu. Kakak, apakah kamu benar-benar akan tinggal di sini untuk sementara waktu? Tang Bei Wei merasa sedih tetapi dia menjadi bersemangat mendengar bahwa Ye Mo akan tinggal untuk sementara waktu. Ye Mo mengangguk dan berkata, sekte Dian Chang itu berani merencanakan sesuatu untukmu dan kakak iparmu. Aku akan membuat mereka menghilang. Dan, aku juga akan tinggal di sini sebentar untuk mengajarimu kultivasi. Dan, kau merawat rumput daun biru bunga biru itu dengan cukup baik. Aku masih punya tanaman merambat hati ungu di sini. Aku juga butuh kau untuk menanamnya untukku. Ini akan menjadi makanan masa depan kita. Kau tidak boleh memperlakukannya dengan sembarangan. Aku tahu, saudara. Tang Bei Wei segera menjawab. Tang Bei Wei ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, saudaraku, ketika rantai logam itu putus, aku benar-benar khawatir apakah kamu masih bisa datang. Namun, kemudian, kupikir kamu pasti bisa datang. Meskipun kamu memang datang, aku masih ingin tahu bagaimana kamu bisa datang. Apakah butuh waktu lama? Ye Mo tersenyum, aku hanya butuh beberapa detik karena aku terbang. Tang Bei Wei membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Ye Mo. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan bingung, kakak, apakah kamu benar-benar menghabiskan beberapa detik untuk terbang? Jika orang lain, dia pasti akan menganggap kata-kata itu omong kosong, tetapi apapun yang dikatakan Ye Mo, Tang Bei Wei percaya tanpa syarat karena dia percaya pada kakaknya. Setiap hal yang dilakukannya adalah sesuatu yang tidak berani dia bayangkan sebelumnya. Melihat Tang Bei Wei yang masih sedikit sedih, Ye Mo menepuk kepalanya. Meskipun Tang Bei Wei tampak sangat dewasa, dia masih sangat muda. Sebelum bertemu dengannya, dia telah melalui banyak kesulitan. Tidak lama setelah bertemu dengannya, ibunya meninggal dunia. Kenyataan terlalu kejam padanya. Bei Wei, nanti malam kakak akan mengajakmu terbang ke langit. Ye Mo melihat kerinduan di matanya. Malam itu sunyi. Jing Xian berdiri di luar kuil tertinggi Serenity sambil memandang ke kosmos yang tak terbatas. Serenity diwariskan dari gurunya kepadanya, tetapi dikendalikan oleh adik perempuannya selama bertahun-tahun. Jika Ye Mo tidak datang, kebuntuan ini akan terus berlanjut. Berkali-kali, dia ingin memperingatkan Jing Xi agar tidak melewati batas dan melakukan sesuatu demi kebaikan sekte, tetapi dia tidak bisa mengatakannya apalagi melakukan apapun. Itu karena Jing Xi adalah saudari seperguruannya dan melihat sendiri apa yang terjadi antara dia dan dia. Meskipun Jing Xi tidak tahu bahwa pria itu adalah saudara laki-laki Jing Xi. Sebelum meninggal, dia meminta Jing Xi untuk menjaganya. Namun, Jing Xi tidak mampu melakukannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertindak, tetapi dia tidak bisa menghentikan Ye Mo melakukan apapun. Awalnya dia mengira Ye Mo tidak akan sebanding dengan Jing Xi dan dia akan keluar untuk menengahi pertengkaran itu pada akhirnya. Namun, dia tidak menyangka keadaan akan berubah secepat itu. Jing Xi benar-benar dibunuh oleh Ye Mo. Dia merasa berutang padanya dan tidak menepati janjinya. Setelah Jing Xi meninggal, dia menyingkirkan pikiran-pikiran ini dan ingin memperbaiki Serenity tetapi kemudian Dian Chang datang. Jing Xian menghela nafas. Mungkin dia benar-benar tidak cocok menjadi pemimpin sekte. Sinar ungu melesat dari kejauhan, tetapi Jing Xian terkejut. Dia mengusap matanya karena mengira dia hanya berhayal, tetapi setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa matanya benar. Itu nyata. Sinar ungu itu adalah pedang lebar dan di atas pedang itu berdiri Ye Mo dan saudara perempuannya, Tang Bei Wei. Dia bisa terbang dengan pedang. Langit agung. Atau melampaui langit agung. Jing Xian tercengang. Dia akhirnya mengerti bagaimana Ye Mo bisa datang, tetapi dia semakin bingung. Apakah benar-benar ada hal seperti itu di dunia? Ini telah melampaui ranah seni bela diri kuno.
Bahkan para ahli surga yang hebat pun tidak pernah dikatakan mampu terbang dengan pedang. Konon, leluhur Damo menguasai ilmu bela diri kuno secara ekstrim dan menyeberangi sungai dengan sebilah rumput. Namun, meskipun begitu, ia tidak bisa terbang dengan pedang. Kakak, apakah kau bilang aku juga bisa melakukan ini? Tang Beiwei berdiri di atas pedang terbang dan tenggelam dalam langit yang tak berujung ini. Suasana hatinya yang melankolis juga menjadi lebih cerah. Kau bisa. Ye Mo mengangguk. Ye Mo diatur untuk tinggal di kamar Luo Ying. Ini juga yang diinginkannya. Dia menyukai tempat tinggal Luo Ying sebelumnya. Itu memberinya terlalu banyak kenangan. Hari kedua, Ye Mo merasa cara Jing Xian memandangnya tidak tepat, namun dia tidak peduli. 3 hari berlalu dengan cepat saat Ye Mo mengajari Tang Beiwei kultivasi. Selama waktu ini, selain Jing Xian yang sesekali datang untuk berbicara dengan Ye Mo, tidak ada orang lain yang datang. Kemudian, orang-orang Diancang tiba di luar tepat waktu. Kali ini, ada 5 orang di sini. Selain 1 orang yang berada di tingkat menengah tingkat hitam, sisanya setidaknya berada di tingkat menengah tingkat bumi. Kelima orang ini cukup untuk memusnahkan Serenity. Namun, orang-orang ini dicegah masuk oleh seorang pemuda. Kami orang Diancang datang ke sini untuk memberikan hadiah pernikahan. Siapa kalian, berani menghalangi jalan kami? Pria terkemuka itu berusia 50-an. Dia bertubuh besar dan mengenakan jubah putih sutra yang tampak sangat ketat. Saya saudara laki-laki Tang Beiwei. Saya tidak setuju dengan pernikahan saudara perempuan saya. Anda boleh pergi. Saya berdiri di sini untuk tidak membiarkan anjing masuk karena mereka akan menggigit orang. Ye Mo tersenyum. Pria kulit putih itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap bagian pertama kalimat itu sebelum wajahnya berubah menjadi marah pada bagian kedua kalimat itu. Sekte mereka berada di peringkat ke-6 di sekte-sekte tersembunyi di luar tetapi masih menjadi salah satu dari 6 sekte besar. Pemuda sombong ini berani bersikap sombong dengan menyebut mereka anjing. Kau punya nyali. Apa hakmu untuk mendikte kami? Memangnya kenapa kalau kau tidak setuju? Kau ini orang macam apa? Bahkan jika tuan muda kami menginginkan ibumu, kau harus setuju apalagi adikmu. Pria terlemah itu berteriak dan penuh dengan penghinaan di matanya. Tatapan mata Ye Mo menjadi dingin. Dia melangkah maju dan menembakkan bila angin. Pria berpakaian putih itu bereaksi cepat. Dia melihat Ye Mo datang dan sebelum Ye Mo bisa mendekati pria itu, dia meninju. Ye Mo mencibir dan juga meninju bila angin itu. Pria berjubah putih itu merasakan sakit yang hebat membuatnya mundur beberapa langkah. Masih ada rasa sakit berdenyut hebat di lengannya. Percikan, darah mengucur deras dan prajurit hitam sombong itu terpotong 2 dari kepala sampai kaki. Darah dan organ-organ berterbangan di sekitar tubuh yang menggeliat membuat pemandangan itu sangat menyeramkan dan mengerikan. Semua orang tercengang. Hewan, kau minta mati. Beraninya kau membunuh orang-orang Diancang kami. Pada saat ini, 2 pria parubaya yang sedikit lebih lemah bereaksi dan menyerang Ye Mo. Satu orang menendang tempurung lutut Ye Mo, yang lain menendang gantian Ye Mo. Jelas, mereka ingin mematahkan kaki Ye Mo dan menghilangkan kekuatan Ye Mo sehingga mereka bisa menyiksanya perlahan-lahan. Mereka tahu bahwa meskipun Ye Mo membunuh rekan mereka, itu karena serangan penyergapan dan rekan itu adalah yang terlemah. Jadi, mereka sangat percaya diri. Mereka yakin 2 tendangan sudah cukup untuk menghancurkan Ye Mo. Pemimpin pria itu malah terkejut. Dia tidak menyangka Ye Mo akan sekuat ini di usianya yang masih muda. Meski begitu, dia tetap bukan ancaman baginya. Meskipun pukulan itu kuat, itu paling-paling hanya kekuatan tingkat dasar tingkat bumi. Sekarang kedua rekannya menyerang Ye Mo, ada ejekan di sudut mulutnya. Tidak peduli seberapa kuat Ye Mo, dia tidak bisa menghindarinya. Tidak peduli siapa Ye Mo bagi Tang Beiwei, dia tidak bisa bersikap sombong di depan Diancang. Hanya ada kematian bagi mereka yang membunuh orang-orang Diancang. Namun, jika dia tahu bahwa Ye Mo bahkan tidak menggunakan 1/10 dari kekuatannya, apa yang akan dia pikirkan? Ye Mo karena marah menggunakan 90% kekuatannya untuk bila angin itu tetapi hanya menggunakan 10% untuk pukulannya. Melihat kedua tendangan itu, Ye Mo tahu bahwa mereka meremehkannya, tetapi meskipun begitu, dia tidak akan mengasihaninya. Dia menukik dengan kakinya. Kresek, 2 suara renyah dan kaki kedua lelaki itu patah. Saat pemimpin itu menyadari anak buahnya patah kaki, Ye Mo sudah menendang 2 kali lagi. Keduanya tertendang hingga terpental dan darah berceceran di langit lalu jatuh ke tebing yang jauh. Mati, 2 prajurit tingkat bumi mati. Termasuk yang sebelumnya, 3 dari 5 prajurit sudah mati. 2 prajurit yang tersisa menatap tebing dengan heran. Pria lain di samping pria berjubah putih itu tampak marah dan melolong saat dia menyerang Ye Mo. Pria berjubah putih itu menariknya tepat waktu, Zong dan, jangan impulsif. Meskipun kedua rekannya tidak menggunakan kekuatan penuh, dia tahu Ye Mo memiliki kemampuan yang tak terduga. Dia bukan hanya level bumi biasa. Setidaknya Zong dan bukan tandingannya karena tangannya masih sakit sekarang. Pria Zong dan itu tersadar. Dia langsung mengerti bahwa jika dia menyerang, dia akan tetap terlempar dari tebing. Meskipun dia tidak menyerang, amarah di matanya membara. Salah satu yang tewas adalah saudaranya, Zong Ding. Teman, tidak peduli siapa dirimu, kau membunuh saat diserang tanpa bertanya apapun. Apakah ini yang diajarkan gurumu? Bagaimana kau menempatkan kami Diancang? Apakah kau pikir kau bisa menghadapi seluruh Diancang sendirian? Aku Hun Woping. Jika kau tidak memberikan penjelasan yang bagus hari ini, maka bahkan jika aku mati, aku akan melawanmu sampai akhir. Pria berjubah cibir. Jika dia tidak khawatir bahwa dia bukan tandingan Ye Mo, dia pasti sudah lama menyerang. Ye Mo menatap pria itu dengan jijik dan berkata dengan dingin, kau benar. Aku tidak pernah berencana untuk membiarkan sekte Diancangmu pergi. Berhentilah membuang-buang waktu dan pimpin jalan. Aku akan pergi ke sektemu. Kamu berani datang ke Diancang kami. Hun Woping tampaknya membenarkan kata-kata Ye Mo. Dia tidak menyangka Ye Mo berani mengikutinya setelah membunuh begitu banyak orang Diancang mereka. Dia masih berpikir tentang bagaimana cara mendapatkan berita itu kembali dan meminta bantuan.
Ye Mo tertawa, apakah Diancangmu adalah gua harimau atau semacamnya? Apakah aku tidak bisa pergi? Karena kamu berani merencanakan untuk adikku, maka jangan salahkan aku atas konsekuensinya. Hun Woping menatap Ye Mo dengan dingin. Meskipun dia yakin bahwa kekuatan Ye Mo tidak jauh darinya, tetapi dia tidak yakin apakah dia sebanding dengan Ye Mo. Itulah sebabnya dia ragu untuk tidak menyerang. Karena Ye Mo sekarang akan pergi ke Diancang, itu akan menjadi yang terbaik. Dia bisa berkultivasi hingga tahap ini di usia yang begitu muda, dapat dilihat bahwa pasti ada rahasia besar pada pemuda ini. Daripada membunuhnya di sini, lebih baik dia membawanya kembali. Memikirkan hal ini, Hun Woping mencibir dan menoleh ke Serenity sambil berseru, Jingxian, kami Diancang akan kembali. Ye Mo tiba-tiba berkata dengan dingin, orang tua bangka, jika kau tidak pergi sekarang, maka kau tidak perlu pergi lagi. Aku akan membunuhmu di sini sekarang juga. Kakak, kamu harus berhati-hati. Tang Beiwei menahan pertumpahan darah yang menjijikkan itu dan muncul di hadapan Ye Mo. Meskipun dia ingin pergi bersama Ye Mo, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa membantu dan malah akan menjadi penghalang. Jingxian menghentikan murid-murid Serenity yang sedang naik. Sejak dia melihat Ye Mo bisa terbang dengan pedang beberapa hari yang lalu, dia tahu bahwa kekuatan Ye Mo jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Dia menyembunyikan hal ini di dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika kata-kata itu keluar, betapa banyak keributan yang akan ditimbulkannya. Beiwei, tunggu aku di sini. Aku akan kembali sebentar lagi. Ye Mo menghibur Tang Beiwei lalu mengikuti Hun Woping dan meninggalkan Serenity. Hun Woping mendengar kata-kata Ye Mo dan mencibir dalam hati. Dia ingin kembali setelah membunuh orang-orang di Ancang kita. Dia sedang bermimpi. Ye Mo mengikuti keduanya ke tebing di Serenity sebelum dia tahu bagaimana mereka sampai di sana. Itu adalah alat pengapung balon. Ada generator dan baling-baling. Itu adalah helikopter sederhana tepatnya. Melihat ini, Ye Mo mencibir. Tampaknya sekte-sekte tersembunyi tidak begitu tersembunyi. Mereka bahkan memiliki hal-hal seperti itu. Mereka masih utuh dengan perkembangan zaman. Zong dan menatap Ye Mo dengan marah, tetapi tidak berani menyerang. Dia hanya bisa menyalakan alat balon. Jika dia bisa mengalahkan Ye Mo, maka 100 Ye Mo pasti sudah mati. Setelah helikopter balon mulai terbang, ia segera memasuki Gunung Wuliang yang berkabut dan menghilang di antara pegunungan. Ye Mo memindai indera spiritualnya, tetapi yang terlihat hanyalah lembah berkabut. Tidak ada arah sama sekali. Hun Woping menatap Ye Mo dengan dingin dan tidak mengatakan apapun. Di matanya, Ye Mo adalah orang mati. Dia hanya perlu mati di Diancang. Helikopter balon ini melewati kabut selama lebih dari 1 jam sebelum mendarat di sebuah platform yang dikelilingi oleh pegunungan. Namun, ada sebuah kuil kecil yang terbuat dari batu bata di sini. Segala sesuatu di sekitarnya tertutup oleh kabut dan tidak ada bangunan yang terlihat. Tidak diketahui apakah tempat ini masih berada di Gunung Wuliang. Ye Mo bertepuk tangan. Ada terlalu banyak gunung yang sulit dijangkau oleh orang biasa di Tiongkok. Zong dan keluar dari helikopter balon dan menatap dingin ke arah Ye Mo sambil mencibir, setelah kau meninggal, aku akan turun untuk menghibur keluargamu. Aku berjanji setiap orang dari mereka akan sangat bahagia. Begitu bahagianya sampai-sampai mereka tidak bisa mati jika mereka mau. Setiap wanita dari keluarga Ye Mo akan bangga padaku. Ye Mo menatap Zong dan berkata dengan jelas, sayang, kau tidak akan memiliki kesempatan itu. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan bila angin lainnya. Zong dan tiba-tiba terbelah dua dan jatuh dengan mata terkejut. Kau, masih berani membunuh orang di kaki sekte kami. Hun Woping tampak seperti akan memakan Ye Mo tetapi dia tidak berani menyerang. Namun, dia malah semakin terkejut. Bahkan nadanya gemetar. Awalnya, dia hanya mengira Ye Mo memiliki pedang yang cepat, begitu cepatnya sehingga dia tidak menyadarinya saat itu. Namun, baru saja dia melihatnya dengan jelas. Ye Mo sama sekali tidak menggunakan pedang. Dia hanya mengayunkan tangannya. Apakah ini pengumpulan energi legendaris untuk membentuk bilah pedang? Wajahnya seperti orang mati. Jika saudara laki-laki Tang Beiwei ini benar-benar menakutkan, maka bahkan jika Diancang membunuhnya, berapa harga yang harus mereka bayar? Dia tidak berani membayangkan. Ye Mo berkata dengan jelas, Hun Woping, jika kau terus berkata seperti itu dan tidak memimpin jalan, maka aku akan membunuhmu juga. Kesabaranku sangat terbatas. Hun Woping menggigil dan berbalik untuk pergi. Dia tidak berani membuat Ye Mo marah. Meskipun hanya dalam waktu singkat, dia sudah sepenuhnya mengerti orang macam apa Ye Mo itu. Dia adalah iblis. Diancang juga seperti seorang penguasa tetapi di depannya, Diancang adalah seorang nenek tua yang sedang makan sayur. Melihat Hun Woping terus berjalan, Ye Mo mengikutinya tetapi sebelum dia pergi, dia melambaikan tangannya dan dua bola api melesat keluar mengubah kuil kecil dan balon udara itu menjadi embusan api. Hun Woping menatap kedua embusan api itu sambil mulutnya berkedut. Dia tidak mengatakan apapun tetapi berjalan lebih cepat. Ye Mo mengikuti Hun Woping melewati dua rantai logam sepanjang puluhan meter dan menyeberangi beberapa jalan lembah sebelum mencapai sekelompok bangunan bergaya kuno. Di depan bangunan-bangunan ini, ada tangga gunung setinggi 50 meter. Setelah tangga, ada sebuah monolit besar setinggi beberapa meter di depan dengan dua kata besar Diancang. Ye Mo menghela napas. Baik dari segi temperamen maupun lingkungan, Diancang jauh lebih kuat daripada Serenity. Hanya bangunan kuno namun elegan ini saja tidak dapat dibandingkan dengan Serenity. Tetua Hu. Hun Woping berjalan di depan monolit batu dan seorang anggota sekte yang menjaga memberi salam. Ye Mo mengamati indera spiritualnya. Jika dia tidak datang ke sini sendiri, dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa ada tempat seperti alam surgawi di antara gunung-gunung ini. Tampaknya tidak banyak pengikut di sekte ini juga. Ye Mo hanya melihat sekitar 100 orang. Hun Woping berjalan keluar dari stadion utama di depan lonceng besar dan bergegas ke sana. Dia menarik tali dan terus memukul lonceng besar itu. Dang, dang. Suara yang dalam dan dahsyat itu langsung menggema di seluruh sekte. Ye Mo tahu apa yang sedang dilakukan Hun Woping, tetapi hanya menonton dengan dingin dan tidak menghentikannya.
Hun Woping, apa yang sedang kau lakukan? Seorang lelaki tua berjanggut putih menyerbu keluar dari stadion dan menunjuk Hun Woping dengan marah. Sebelum Hun Woping sempat berkata apa-apa, puluhan orang keluar dari stadion besar. Beberapa bahkan terluka. Indra spiritual Ye Mo mengamati bahwa setidaknya ada 5 orang yang terluka parah di dalam, tetapi orang-orang ini jelas terbagi menjadi 2 kubu. Saudara seperguruan Hu, mengapa kamu membunyikan bel alarm tanpa alasan? Apakah ada yang akan memusnahkan Dian Chang kita? Seorang lelaki tua lainnya berjalan keluar, wajahnya jelas tidak senang. Hun Woping tidak menyangka orang-orang Dian Chang sudah berkumpul di sini, tetapi dia tidak punya mood untuk berpikir. Dia segera menghampiri pria parubaya di tengah dan membungkuk sebelum menunjuk Ye Mo, kepala sekte. Orang ini membunuh banyak anggota sekte kita dan mengikuti saya ke Dian Chang dengan maksud untuk memusnahkan kita. Tolong perintahkan untuk membunuh orang ini segera. Mendengar perkataan Hun Woping, puluhan anggota sekte Dian Chang mengepung Ye Mo tanpa perintah dari pemimpin sekte. Mereka yang masih memiliki permusuhan satu sama lain mengarahkannya kepada Ye Mo. Pria parubaya yang disebut pemimpin sekte itu menatap Ye Mo cukup lama sebelum berkata, Penatua Hu, aku hanya melihatmu dari orang-orang yang pergi bersamamu ke Serenity. Apakah kau mengatakan bahwa pria ini bersama dengan Serenity membunuh semua orang yang pergi bersamamu? Iya, ketua sekte, orang ini memanggilnya saudara Tang Beiwei. Kami bahkan tidak masuk ke dalam ketenangan dan 3 orang dari kami terbunuh olehnya. Kemudian, dalam perjalanan kembali, Zong dan terbunuh olehnya. Sebelum dia masuk, dia juga membakar abis kuil Dian Chang di kaki gunung. Kata Hun Woping sambil menggertakkan gigi. Sebelum pemimpin sekte itu berkata apa-apa, seorang pria besar berwajah berjanggut menghunus pedangnya dan menyerang Ye Mo. Di matanya, Ye Mo telah membunuh banyak orang Dian Chang di usia yang begitu muda, itu pasti karena suatu tipu daya. Engkol. Pedang panjang pria itu terhenti, pria parubaya yang menggunakan pedang panjang. Yu Xianlin, mengapa kau menghentikanku? Orang ini telah membunuh begitu banyak anggota sekte Dian Chang. Apakah kau akan membantunya? Pria berjanggut itu berteriak dengan marah. Pria parubaya itu berkata perlahan, saudara seperguruan Dian Feng, orang ini membunuh anggota sekte Dian Chang kita, dia pasti mati, tetapi sebelum itu, haruskah kita bertanya mengapa dia membunuh anggota sekte kita? Jika bukan karena kesombongan Dian Chao, mengapa dia datang membunuh anggota sekte kita? Melihat Wang Xianling menghentikan Dian Feng, pemimpin sekte setengah baya itu menunjukkan kemarahannya, Wang Xianling, apakah kamu akan membantu orang luar ini yang membunuh anggota sekte kita? Ketua sekte Dian, orang ini membunuh anggota sekte kita. Apapun alasannya, dia harus mati. Tapi kalau bukan Dian Chao, kenapa dia melakukan itu? Kenapa anggota? Ditambah lagi, orang ini bisa membunuh anggota sekte kita, yang berarti Serenity membantunya. Kalau bukan karena Dian Chao, kenapa Serenity harus berkonflik dengan kita? Meskipun saudara seperguruan Hu membawanya kembali untuk dihukum, aku tetap berharap pemimpin sekte itu bisa bersikap adil dan menghukum Dian Chao dengan berat dan menyerahkan jabatanmu sebagai pemimpin sekte. Kalau tidak, kita bisa mengabaikan pelanggaran Serenity, tetapi bagaimana jika kita menyinggung salah satu dari 6 sekte besar lain kali? Begitulah orang tua yang mencela Hun Woping. Ye Mo sekarang sudah mengerti. Orang tua ini mengira dia dibawa kembali oleh Hun Woping dan ketika dia datang bersama Hun Woping, Dian Chang tampak sedang dalam konflik internal. Pihak lelaki tua ini tampaknya berselisih dengan pihak pemimpin sekte. Mereka memperebutkan posisi pemimpin sekte dan kemudian dia dan Hun Woping datang dan mengganggu ini. Hun Woping membuka mulutnya ingin menjelaskan bahwa Serenity tidak membantu Ye Mo tetapi dia juga tahu bahwa Dian Chang sedang dilanda konflik internal. Ye Mo mencibir, diam kalian semua. Keluarkan Dian Chao sekarang, sebelum aku menyembelih, aku harus memotong kaki bajingan ini. Kalau tidak, aku sudah datang jauh-jauh ke sini tetapi masih belum melihat babi yang seharusnya kubunuh. Teriakan marah Ye Mo membuat seluruh tempat ini sunyi. Semua orang menatap Ye Mo. Apa hak pemuda ini untuk bersikap sombong seperti ini? Dia menghadapi semua Dian Chang dan dia masih berani bersikap sombong. Dia sudah cukup hidup, bukan? Kau minta mati. Seorang pemuda berusia kurang dari 30 tahun tiba-tiba menyerbu. Pedang panjang di tangannya hendak menebas Ye Mo. Namun, dia dihentikan oleh Hun Woping saat menyerang. Orang lain tidak tahu seberapa kuat Ye Mo, tetapi Hun Woping tahu betul. Ye Mo menatap pemuda yang marah itu dan tiba-tiba mengeluarkan pedang yang sama persis dan berkata, kedua pedang ini sebenarnya sama. Jadi sepertinya kau adalah Bian Chao itu. Tapi, kau jauh lebih lemah dari saudaramu Bian Po. Kau masih di level hitam. Kau membunuh saudaraku. Dian Chao melihat pedang panjang di tangan Ye Mo dan matanya penuh amarah, Hun Woping, lepaskan aku. Aku akan membunuh bajingan ini sendiri. Kau membunuh anakku Bian Po. Pada saat ini, tatapan mata pria parubaya itu berubah dingin seperti sinar dingin yang ingin segera menembus Ye Mo. Namun, di lubuk hatinya, ia merasa terancam. Pria ini masih sangat muda, tetapi dapat melihat kekuatan Dian Chao. Ia jelas bukan orang yang sederhana. Ye Mo memainkan pedang panjang di tangannya, tidak buruk, di Sen Nong Jia, Bian Po ingin membunuhku tetapi aku yang membunuhnya. Beberapa hari yang lalu, aku pergi menemui adikku tetapi ku dengar Dian Chang memiliki binatang lain bernama Bian Chao yang ingin menyerang adikku. Oleh karena itu, aku harus datang dan membunuh binatang ini juga. Sebelum Hun Woping sempat bicara, dua orang pria tingkat hitam dan satu tingkat bumi sudah menyerbu ke arah Ye Mo. Hun Woping ingin menghentikan mereka tetapi sudah terlambat. Pedang panjang Ye Mo berubah menjadi bilah pedang yang menukik ke arah tiga orang yang menyerbunya. Seorang pria tingkat dasar tingkat bumi dan dua pria tingkat menengah tingkat hitam tidak mengancam Ye Mo. Hampir pada saat yang sama, sinar pedang itu menyala. Tiga mayat tambahan muncul di tanah. Dan tidak jauh dari situ, Ye Mo membawa pedang itu dengan wajah acuh tak acuh. Dalam hitungan detik, Ye Mo sudah membunuh tiga orang dan memperlihatkan kekuatannya kepada semua orang yang ada di tempat kejadian. Hening, alun-alun pun sunyi. Murid-murid Dian Chang, bunuh dia segera.
Pemimpin sekte adalah yang pertama bereaksi dan berteriak. Dia melihat mata Ye Mo menyapu ke arahnya dan benar-benar merasa sedikit dingin. Dia tidak lagi tahu apakah itu ketakutan atau teror di hatinya. Pada saat itu, lebih dari 30 pengikut Dian Chang menyerbu dan puluhan senjata menghantam ke arah Ye Mo. Pemimpin sekte Dian menatap lelaki tua di sampingnya yang tidak bergerak dan sekitar 20 orang di belakangnya yang juga tidak bergerak dan berkata dengan ada di depan kita. Mengapa Anda tidak bergerak? Orang tua itu mencibir, Bian Sihai, kau tidak pantas menjadi pemimpin sekte. Kau tidak bisa mendidik putramu dan menyebabkan masalah seperti itu bagi Dian Chang dan kau masih ingin aku membantumu. Kau tidak hanya membiarkan putramu merampok wanita di dunia fana tetapi juga di Serenity. Sekarang, seseorang telah menyerang kita. Putramu membuat kekacauan ini dan mengapa kita harus membersihkan pantatnya? Bian Sihai tertawa, Li Urusan, berhentilah bersikap menjijikan. Kau sendiri cukup mulia. Siapa yang membunuh lebih dari 50 orang di Beijing 2 dekade lalu? Siapa yang memburu seseorang sejauh lebih dari 30.000 kilometer demi bunga pembersih roh? Sekarang, kau menginginkan posisiku. Berhentilah bermimpi. Bahkan jika orang-orangmu tidak menyerang, kau pikir aku tidak bisa membunuh seorang anak kecil? Benarkah? Kalau begitu, lihatlah. Kata Li Urusan dingin. Ketika anak buahnya mengepung Ye Mo, Bian Sihai tidak lagi memandang Ye Mo. Ada lebih dari 30 orang dan 5 level bumi di antara mereka. Tidak peduli seberapa kuat Ye Mo, dia pasti akan mati. Namun, saat Bian Sihai berbalik, dia seperti jatuh ke dalam gua es. Lebih dari separuh penyerang Ye Mo telah tewas. Anggota tubuh yang patah beterbangan di mana-mana. Hun Woping, segera turunkan formasi 7 pembunuh Dian Chang. Bian Sihai melihat kengerian di depan matanya. Dia bahkan tidak sempat mencabut pedangnya sebelum ikut bertempur. Dia mengumpulkan seluruh tenaga dalamnya dan meninju Ye Mo. Dengan tenaga yang kuat, Ye Mo langsung merasakan niat membunuh yang kuat dan temperamen yang tak kenal ampun dari Bian Sihai. Ye Mo mencibir. Kau ingin membunuhku dengan satu pukulan. Dia juga melompat dan meninju. Kedua tinju itu beradu dan menimbulkan suara keras. Bian Sihai terlempar beberapa meter jauhnya dan dihentikan oleh Hun Woping. Bian Sihai tercengang. Pukulan itu menghancurkan semua tulang di lengannya. Ye Mo mengangkat pedangnya dan menciptakan kabut berdarah. Beberapa prajurit tingkat hitam lainnya jatuh ke tanah. Menahan rasa sakit dan guncangan yang luar biasa, Bian Sihai mengepung Ye Mo bersama Hun Woping dan 5 orang lainnya. Li Urusan di sampingnya juga terkejut. Dia tahu betul kekuatan Bian Sihai. Kekuatannya tidak kalah darinya. Mereka berdua berada di tahap puncak tingkat bumi, tetapi dia bahkan tidak bisa bertahan dari satu pukulan dari pemuda ini. Pemuda ini terlalu konyol. Jika dia membunuh Bian Sihai dan kemudian datang untuk membunuh mereka, itu akan sangat mudah. Bukan hanya Li Urusan, tetapi juga sekitar 20 orang di belakangnya memandang Ye Mo seolah-olah dia adalah hantu. Pembantaian telak Ye Mo membuat mereka sangat terkejut. Siapa kamu sebenarnya? Bian Sihai menatap dingin ke arah Ye Mo. Dia bahkan tidak melihat ke arah Bian Chao yang anggota tubuhnya dipotong oleh Ye Mo. Ye Mo melihat posisi yang diambil oleh ketujuh orang ini. Mungkin itu adalah formasi, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Dia menarik pedang terbangnya perlahan dan berkata, saya Ye Mo. Saya datang ke Dian Chang hari ini untuk mengumpulkan nyawa. Apa? Kamu Ye Mo? Bian Sihai tidak hanya terkejut, tetapi juga Li Urusan. Mereka tidak kurang informasi seperti Serenity. Sebenarnya mereka tahu segalanya tentang pembantaian Ye Mo. Ye Mo menghancurkan Sekte Heliu dan mencari markas Sekte Heliu. Dikatakan bahwa Sekte Heliu menutup akses sekte mereka karena hal ini. Bian Sihai bereaksi sangat cepat dan langsung tahu betapa mengerikannya Ye Mo. Dia menatap Li Urusan dengan memohon tetapi Li Urusan menghindari tatapannya. Bian Sihai menahan amarah dan keengganan di hatinya dan berkata kepada Ye Mo, karena kamu adalah Ye Mo, kamu memiliki nama yang cukup terkenal, mengapa kamu tidak membiarkan kami pergi? Kapan Dian Chang kami menyinggungmu? Jika kamu ingin membela Serenity, kamu hanya perlu memberitahu kami dan kami akan memberikan rasa hormat yang sepantasnya. Bian Sihai jelas-jelas mundur, tetapi tidak ada yang akan menertawakannya. Ye Mo terlalu menakutkan, dan melihatnya, dia bahkan tidak tampak bertarung dengan kekuatan penuh. Apa yang akan terjadi jika dia bertarung dengan kekuatan penuh? Ye Mo tidak menjawab Bian Sihai dan berjalan di depan Bian Chao dan berdiri di atasnya, Luo Ying adalah istriku. Tang Beiwei adalah saudara perempuanku. Kamu bajingan dari Dian Chang berani datang ke Serenity untuk meminta susu dan Beiwei. Katakan padaku, haruskah aku datang untuk memusnahkan sektemu? Motoku adalah, selama kamu tidak menggangguku, aku tidak akan mengganggumu. Tetapi karena kamu menggangguku, maka jangan salahkan aku atas konsekuensinya. Kemudian, Ye Mo menginjak Bian Chao dengan keras, Bian Chao terbunuh bahkan tanpa sempat mengeluarkan suara. Dasar bajingan, kau yang mati atau aku yang mati hari ini? Bian Sihai melihat Bian Chao terbunuh di depan matanya dan tak kuasa menahan amarahnya. Bahkan jika ia bukan tandingan Ye Mo, ia tetap akan membunuhnya. Saat Bian Sihai menyerang, Hun Woping dan 5 orang lainnya menyerang Ye Mo dari sudut yang berbeda. Meskipun mereka menyerang dari sudut yang berbeda, target mereka sebenarnya adalah tempat yang sama. 6 prajurit tingkat bumi dan 1 prajurit tingkat puncak tingkat hitam bertarung dengan kekuatan penuh. Ye Mo benar-benar menyadari bahwa dia tidak punya tempat untuk pergi. Tidak peduli ke arah mana dia menghindar, dia akan menghadapi serangan berkekuatan penuh dari 6 prajurit lainnya. Selain beradu langsung, Ye Mo tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bahkan jika dia terbang, dia harus menghindari serangan ini terlebih dahulu. Ye Mo meraung dan mengumpulkan cirohnya, lalu meninju. Gemuruh. Ketujuh orang itu terlempar oleh Ye Mo, tetapi mereka segera berkumpul bersama. Jelas, luka mereka tidak serius. Namun, Ye Mo memuntahkan darah dan juga terpental ke belakang. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Formasi yang dibuat oleh ketujuh orang ini terlalu kuat. Tingkat hitam menyeret kekuatan formasi itu. Jika bukan karena yang satu itu menyeret yang lain ke bawah, serangan itu akan membuat segalanya cukup sulit baginya.
Ye Mo tahu dia terluka tetapi dia tidak bisa menghindar. Satu-satunya cara adalah terbang dan dia pun melakukannya. Tempat mereka bertarung sudah memiliki parit sedalam beberapa meter. Bahkan jalan berbatu di alun-alun pun hancur. Ketujuh orang itu bersukacita setelah melihat Ye Mo dipaksa naik. Itu karena formasi ini memiliki jebakan maut. Selama seseorang dipaksa naik ke udara, tidak peduli siapapun masternya, bahkan master surga yang agung, orang ini akan setengah mati. Ketujuh orang itu kembali berdiri pada posisi mereka dan mengerahkan seluruh ki mereka menuju ruang kosong di antara mereka. Saat Ye Mo melompat, dia tahu dia telah meremehkan semua orang di dunia. Tiongkok itu besar dan ada banyak orang yang cakap. Jika dia tidak bisa terbang dengan pedangnya, hari ini akan menjadi hari kematiannya. Mata tajam Ye Mo telah menyadari apa kartu truf mereka. Pukulan pertama adalah persiapan dan pukulan kedua adalah pukulan mematikan. Jika formasi ini digunakan oleh 7 tahap puncak tingkat bumi, maka bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat melompat dan hanya bisa menunggu untuk dibunuh oleh pukulan kedua. Sayang sekali, ada level hitam di antara mereka. Yang lebih malang lagi adalah Ye Mo bisa terbang, jadi dia tidak akan jatuh. Liu Rusan juga menatap aneh ke 8 orang yang sedang bertarung. Dia ingin mereka saling membunuh atau Ye Mo yang membunuh Bian Sihai. Namun sekarang, sepertinya Ye Mo sudah pasti mati. Namun itu juga bagus, lagi pula, Ye Mo telah membunuh sebagian besar orang Bian Sihai. Yang tersisa bukanlah ancaman. Wajah Bian Sihai mengerikan tetapi dia sangat gembira. Ye Mo dipaksa ke udara oleh formasi 7 pembunuh Dian Chang. Dia pasti sudah mati. Selama dia jatuh, itu berarti kematian yang pasti. Ye Mo akan mati jika dia jatuh ke dalam formasi dari udara bahkan jika dia dalam kondisi sempurna apalagi dia terluka sekarang. Gemuruh. Bian Sihai memimpin formasi Seven Kill untuk melancarkan serangan kedua dengan kekuatan penuh. Gelembung dan debu berterbangan di mana-mana, tetapi hati Bian Sihai dan Hun Woping hancur. Serangan itu tampaknya tidak mengenai Ye Mo. Mereka tidak berani mempercayainya. Bahkan para ahli surga yang hebat pun tidak bisa berhenti di udara dan menunggu sampai pukulan mereka mendarat, apalagi Ye Mo bukanlah ahli surga yang hebat. Tidak mungkin serangan itu bisa dihindari. Namun, kebenaran menghantam mereka dengan keras. Mundur. Bian Sihai bereaksi cepat. Ia tahu situasinya tidak baik begitu serangan itu meleset. Meskipun ia tidak tahu bagaimana Ye Mo bisa tetap berada di udara, tetapi selama ia bisa bertahan, maka merekalah yang akan mati. Kekuatan serangan mereka sudah habis, dan selama Ye Mo menyerang, bahkan serangan yang paling sederhana pun akan sangat melukai mereka. Meskipun Bian Sihai adalah yang pertama bereaksi, dia masih tampak agak lambat. Pedang besar seukuran pintu menukik turun dengan angin dingin dan memutar 7 orang itu bersamaan. Tidak, Bian Sihai tidak dapat lagi menahan rasa takut di hatinya dan berusaha mundur dengan mengerahkan seluruh tenaga dalam tubuhnya. Irisan. Pedang besar mengiris dan alun-alun besar sekte Dian Chang memiliki jurang sedalam lebih dari 10 meter yang ditebas oleh pedang ini. Selain Bian Sihai yang nyaris berhasil melarikan diri, 6 orang yang tersisa semuanya tewas. Dengan darah yang mengucur dari mulutnya, Bian Sihai berdiri di sana seperti boneka, menatap kosong ke tempat di mana dia berdiri sebelumnya. Tempat itu telah berubah menjadi jurang yang dalam. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun sekarang. Kekuatan dan ancaman Ye Mo melampaui pemahamannya. Apakah ini manusia? Dian Chang mereka benar-benar menyinggung seseorang yang mengerikan ini dan membawanya ke sekte mereka. Jika Dian Chang dimusnahkan karena ini, maka dia, Bian Sihai, akan menjadi pendosa Dian Chang. Meskipun dia memiliki konflik dengan Liu Rusan atas kekuasaan, ini semua adalah konflik internal. Namun sekarang, Ye Mo memiliki kekuatan untuk membunuh semua Dian Chang. Dia mulai menyesal. Dia seharusnya tidak menuruti keinginannya. Jika bukan karena Bian Chao, Ye Mo tidak akan menyerang Dian Chang. Namun sekarang, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan sekte apalagi membalas dendam. Jika dia tahu ini lebih awal, dia mungkin juga telah memberikan posisi pemimpin sekte kepada Liu Rusan. Jika dia tahu Bian Chao akan menyebabkan masalah besar seperti itu, dia akan membunuhnya lebih awal. Namun sekarang, semuanya sudah terlambat. Liu Rusan juga menatap jurang yang dalam itu dengan tatapan kosong. Dia sama sekali tidak mengerti. Dia melihat dengan jelas sebuah pedang besar seukuran pintu terpotong, tetapi seketika, pedang itu hilang. Apakah dia sedang bermimpi? Liu Rusan menatap para murid dengan mulut terbuka lebar di belakangnya. Dia tahu apa yang dilihatnya adalah nyata. Ye Mo memang menebas dengan pedang besar seukuran pintu tetapi kemudian pedang itu berubah menjadi tidak ada dan menghilang dengan cepat. Pada saat ini, dia tidak lagi memikirkan kesalahan Bian Sihai. Dia hanya merasa kesal dan benci. Bian Chao ini benar-benar membawa malapetaka bagi Dian Chang. Sebelumnya, dia pernah mengatakan bahwa Ye Mo adalah masalah besar hanya karena menghina Bian Sihai, tetapi sekarang dia benar-benar tahu bahwa ini adalah masalah besar. Segalanya telah di luar kendali mereka. Dia yakin bahwa giliran mereka akan tiba setelah Bian Sihai terbunuh. Ye Mo mengambil pedang terbang itu dan berjalan perlahan ke arah Bian Sihai. Dia harus membunuh orang ini. Amitu Ofo, pelindung Ye, karena kamu telah membunuh pelaku utama, mengapa kamu tidak berhenti membunuh saja sekarang? Itu akan menjadi yang terbaik. Sebuah suara tua namun kuat terdengar. Hampir pada saat yang sama, seorang biksu yang wajahnya tidak jelas tiba-tiba muncul di alun-alun. Ye Mo terkejut. Dia sudah menjaga indera spiritualnya tetap waspada tetapi dia masih tidak menyadari ketika biksu ini datang. Ada biksu sekuat itu di dunia ini. Meskipun dia telah menggunakan banyak energi spiritual, hanya tersisa kurang dari setengahnya, dia masih terkejut. Wu Dao Qianbei, tolong selamatkan kami Dian Chang. Mendengar suara ini, bukan hanya Bian Sihai tetapi juga Liu Rusan berlutut dan memohon. Dia Wu Dao. Ye Mo memperhatikan biksu ini dengan saksama, tetapi tetap tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa. Namun, dia pernah mendengar tentang biksu ini. Zhang Zihui pernah memberitahunya sebelumnya bahwa tidak ada guru surga agung di dunia ini selain Wu Dao.
Namun, konon Wu Dao hanyalah setengah jalan menuju surga agung. Namun, sekarang, Ye Mo yakin bahwa Wu Dao ini jelas bukan setengah jalan menuju surga agung. Dia tidak hanya tidak dapat melihat wajah Wu Dao, tetapi dia juga tidak dapat melihat tingkat kekuatannya. Pada saat itu, Ye Mo tahu bahwa Wu Dao ini pasti lebih kuat darinya. Meskipun Wu Dao mungkin tidak dapat membunuhnya, dia tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan dari pertarungan melawan Wu Dao. Apa yang harus dilakukan? Seorang pendeta yang mencampuri urusan orang lain. Haruskah dia bertarung? Tidak peduli apapun, dia harus bertarung untuk mengetahui apakah dia sebanding dengan biksu ini. Memikirkan hal ini, Ye Mo tidak membuang waktu untuk berbicara dan melompat. Pedang panjang di tangannya langsung menuju ke arah Bian Sihai. Dia yakin bahwa biksu tua ini akan menghentikannya. Seperti yang diduga, tepat saat pedang panjang itu mencapai Bian Sihai, biksu itu melompat dan setelah menggumamkan mantra Buddha, dia meninju 2 kali. Tidak peduli seberapa mengerikan sudut serang pedang Ye Mo, serangan itu diblokir oleh tinju biksu itu. Engkol, engkol. Jika Ye Mo tidak tahu bahwa biksu itu tidak bersenjata, dia akan mengira itu adalah senjata mereka yang saling beradu. Setelah beberapa kali bentrokan, pedang panjang Ye Mo terlempar ke samping dan dia juga mundur beberapa langkah. Kemudian, dia menatap Wu Dao dan berkata dengan dingin, "Biksu, apakah kamu benar-benar akan ikut campur dalam hal ini?" Ami Tuofo, kekuatan pelindungnya hebat. Energi Qi dalam pedangnya telah terwujud. Dapat dilihat bahwa pelindungnya memiliki kebijaksanaan yang hebat. Namun, niat membunuh pelindungnya terlalu kuat. Sebaiknya kau ikut denganku ke pegunungan untuk menghilangkan agresimu. Biksu Wu Dao berkata seolah-olah memang begitulah seharusnya. Ye Mo sangat marah, dan mencibir, "Biksu, kau bilang kau akan membawaku pergi. Kau polisi Pasifik atau apa? Coba kulihat bagaimana kau akan menangkapku hari ini." Biksu itu berhenti bicara dan langsung melompat sambil mencengkeram Ye Mo dengan tangannya yang layu. Ye Mo memadatkan bola api Qi di tinjunya dan meninju Wu Dao. Bang bang. Setelah beberapa kali benturan, api Qi berhamburan dan Wu Dao mundur beberapa meter sambil menatap Ye Mo dengan serius. Dia ditipu oleh Ye Mo. Ye Mo menggunakan api Qi pada tinjunya dan itu membuatnya sangat menderita. Namun, Ye Mo juga tidak mudah. Dia menghentikan dirinya sendiri setelah hampir mundur lebih dari 10 meter. Indra spiritual Ye Mo mengamati tinju Wu Dao, tetapi menemukan bahwa tinjunya hanya sedikit hangus. Api Qi-nya sama sekali tidak memengaruhi tinju Wu Dao. Sangat kuat, seru Ye Mo. Bahkan bagi para kultivator pengumpul energi tahap 4, mereka tidak akan sepenuhnya baik-baik saja seperti api energi Ye Mo. Kekuatan pelindung memang kuat, tetapi apakah kamu benar-benar akan memusnahkan Dian Chang? Suara Wu Dao menjadi dalam dan bahkan menyelamatkan Ami Tuofo-nya yang biasa. Liu Rusan juga dapat melihat bahwa biksu Wu Dao tidak dapat melakukan apapun terhadap Ye Mo dan bahkan lebih terkejut lagi. Wu Dao Qianbei adalah orang terkuat yang diakui publik di sekte-sekte tersembunyi di luar. Meskipun ia dikatakan setengah jalan ke surga agung, tidak seorang pun tahu seberapa kuat ia sebenarnya. Jika Ye Mo mengalahkan Wu Dao, lalu apa yang harus mereka lakukan? Memikirkan hal ini, Liu Rusan kembali merasa dingin. Dia melihat betapa tegasnya dia dalam membunuh Ye Mo. Liu Rusan tidak ragu lagi dan berdiri memberi hormat pada Ye Mo dengan tinjunya. Tuan Muda Ye, Bian Chao dimanja oleh ayahnya dan melakukan hal-hal yang salah. Sekarang, Tuan Muda Ye telah membunuh Bian Chao. Tolong, demi Wu Dao Qianbei, hentikan sekarang. Aku bersumpah bahwa jika Tuan Muda Ye bersedia berhenti di sini, seluruh sekte kita tidak akan menaruh dendam pada Tuan Muda Ye. Jika kita mencabut sumpah ini, biarkan surga menghancurkan kita. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengakhiri perseteruan ini dengan Dian Chang demi Wu Dao Qianbei. Tapi aku harus membunuh Bian Sihai. Ye Mo berkata dengan dingin. Dia tidak peduli jika dia membunuh yang lain, ditambah lagi, Wu Dao ada di sini. Dan, kekuatan Wu Dao membuat Ye Mo menghormatinya dan bahkan mengubah sapaannya kepadanya. Wu Dao mengucapkan Ami Tuofu lagi dan kemudian berkata, "Pelindung Ye, kamu terlalu haus darah. Sejak aku datang, aku tidak akan membiarkanmu membunuh lagi. Benarkah?" Ye Mo tiba-tiba terbang dan menuju keluar Dian Chang. Tepat ketika Wu Dao tidak tahu apa yang akan dilakukan Ye Mo, sinar ungu membelah langit seperti komet dan menghilang bersama kepala Bian Sihai. Jauh di bawah tangga gunung, suara Ye Mo terdengar, "Wu Dao Qianbei, demi dirimu, aku akan mengakhiri perseteruan dengan Dian Chang. Namun, jika kau berani datang lagi padaku, maka jangan salahkan aku. Mengenai menghilangkan niat membunuhku denganmu, aku tidak tertarik untuk saat ini." Wu Dao tampaknya tidak mendengar kata-kata Ye Mo, tetapi bergumam pada dirinya sendiri, itu sebenarnya pedang terbang, pedang terbang, pedang terbang legendaris. Liu Rusan dan yang lainnya menatap Bian Sihai dengan ketakutan, yang jatuh tak bernyawa ke tanah dan menggigil. Jadi ini adalah pukulan mematikan bagi Ye Mo. Dia sudah kuat sampai titik ini. Namun, dia segera merasa beruntung atas keputusannya. Jika dia tidak memilih kesempatan untuk berbicara dengan Ye Mo saat Wu Dao ada di sini, mungkin mayatnya juga akan tergeletak di tanah sekarang. Ami Tuofo. Biksu itu memanggil lagi dan menghilang. Bahkan Liu Rusan tidak tahu bagaimana dia pergi. Kemudian, Liu Rusan menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan serius, "Mulai sekarang, Sekte Dian Chang akan menyegel sekte selama 5 tahun seperti Sekte Heliu. Mulai sekarang, anggota Sekte Dian Chang tidak diperbolehkan mengganggu orang-orang keluarga Ye." Anggota Dian Chang yang tersisa tampak seperti Liu Rusan di tempat kejadian yang mengerikan itu. Mereka mengerti mengapa Liu Rusan melakukan itu. Jika mereka membuat orang seperti Ye Mo marah lagi, maka dia tidak akan ragu untuk memusnahkan Dian Chang. Dan, alasan mengapa dia tidak memusnahkan Dian Chang sepenuhnya bukan karena dia tiba-tiba berubah menjadi baik dan toleran, tetapi Wu Dao Qianbei yang campur tangan. Ye Mo tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Wu Dao dan ditambah lagi, Liu Rusan bersumpah. Jadi, dia berhenti. Jika Wu Dao Qianbei tidak datang, Ye Mo pasti akan memusnahkan Dian Chang sepenuhnya.
Meski begitu, Ye Mo membunuh Bian Sihai sebelum dia pergi. Hanya dengan melihat bagaimana dia membunuh Bian Sihai di hadapan Wu Dao Qianbei, orang dapat melihat bahwa Ye Mo tidak akan membiarkan ancaman apapun muncul. Dia tahu bahwa perseteruan antara dirinya dan Bian Sihai tidak dapat diselesaikan, jadi dia membunuhnya. Dan, meskipun Liu Rusan telah bersumpah, jika Ye Mo tidak ingin melepaskan Dian Chang dan kembali lagi, mereka tidak akan punya jalan keluar. Jadi, ia memilih untuk menyegel sekte tersebut. Ini adalah cara yang paling aman. Terlebih lagi, sangat sulit bagi sekte tersembunyi untuk membina seorang pendekar tingkat hitam. Bahkan orang yang sangat berbakat pun membutuhkan waktu bertahun-tahun. Ye Mo membunuh hampir 70% murid kuat Dian Chang. Bisa dikatakan Dian Chang telah terpecah-pecah. Ye Mo bahkan tidak perlu datang. Sekte yang lebih kecil pun dapat menghabisi Dian Chang dan memperoleh tempat ini. Saat ini, Dian Chang sedang menginjak es tipis sehingga mereka harus berhati-hati. Ye Mo berdiri di atas pedang terbang dan melesat ke udara. Meskipun ia membunuh hampir semua elit di Dian Chang dalam pertempuran ini, ia juga harus membayar harganya. Ia terluka dan menghabiskan banyak energi. Setelah bertarung dengan Wu Dao, ia langsung tahu bahwa ia belum sebanding dengan biksu itu, jadi ia memutuskan untuk mundur. Menurut rencana awalnya, dia akan memusnahkan seluruh sekte dan menggeledah toko-toko mereka. Namun karena sesuatu terjadi, dia tidak akan datang lagi untuk kedua kalinya. Dia tahu bahwa meskipun dia merasa terancam oleh Wu Dao, perasaan terancam ini juga dirasakan oleh kedua belah pihak. Meskipun dia belum sebanding dengan Wu Dao, tidak mungkin Wu Dao dapat menangkapnya. Ditambah lagi, jika mereka benar-benar bertarung hidup dan mati, belum diketahui siapa yang akan menang. Ketika Ye Mo kembali ke Serenity, Tang Beiwei sudah menunggunya. Melihat kakaknya kembali, dia akhirnya merasa lega. Dia tahu kakaknya kuat, tetapi kali ini, dia pergi ke Dian Chang. Dia mendengar gurunya mengatakan bahwa Dian Chang adalah salah satu dari 6 sekte besar sekte tersembunyi. Meskipun mereka berada di peringkat terakhir, tetapi itu tidak berarti mereka lemah. Ayo pergi, kita bicara lagi saat kita kembali. Aku akan bertanya pada gurumu dan melihat apakah dia bisa membantu memasang rantai itu lagi. Ye Mo tersenyum pada Tang Beiwei dan berkata, tidak perlu, Tuan bilang dia bisa memperbaiki rantainya sendiri. Tang Beiwei menggelengkan kepalanya. Ye Mo mengangguk, kalau begitu, aku tidak akan melakukan apapun. Setelah kita kembali, aku akan membuat beberapa jimat untukmu. Tanpa diduga, setelah Ye Mo kembali dari Dian Chang, Jing Xian tidak bertanya apa-apa. Meskipun dia sering datang ke tempat Tang Beiwei, dia tidak pernah bertanya kepada Ye Mo apa yang terjadi di Dian Chang. Karena dia tidak bertanya, Ye Mo tidak akan memberitahunya, dan dia tinggal di Serenity. Dia biasanya berkeliling mengumpulkan tanaman herbal. Sisa waktunya, dia habiskan bersama saudara perempuannya untuk membudidayakan rumput daun biru bunga biru dan tanaman merambat hati ungu dan mengajarinya cara bercocok tanam. Kehidupan Ye Mo di Serenity ini dijalani dengan tenang dan perlahan, tanpa pasang surut. Di kedalaman Gunung Wuliang yang tak dijamah manusia, terdapat banyak tanaman herbal yang berharga. 2 minggu kemudian, Ye Mo akhirnya mengumpulkan semua bahan dan membuat kuali pil penambah energi. Ia juga membuat kuali biji teratai dan pil pengawet wajah. Ye Mo gagal membuat kuali pertama pil penambah ki, dan berhasil membuat kuali kedua dengan 9 pil berkat pil pemulihan Ki Luo Xuan. Sekarang, Ye Mo berada di tahap 4 pengumpulan Qi dan membuat 12 pil di kuali ketiganya. Hal ini membuatnya sangat gembira. Ye Mo membiarkan Tang Beiwei memakan satu untuk mencapai tahap 2 pengumpulan Qi dan kemudian meninggalkannya dengan 2 dan menyuruhnya memakan satu lagi setelah mencapai puncak tahap 2. Seolah merasakan bahwa kakaknya akan pergi, Tang Beiwei tidak lagi berminat untuk berkultivasi. Dia menghabiskan setiap hari bersama Ye Mo. Dia berharap kakaknya akan tinggal di sini tetapi dia tahu itu tidak mungkin. Pagi ini, Tang Beiwei datang ke rumah Ye Mo, tetapi tidak melihat kakaknya. Sebaliknya, dia melihat sepucuk surat di atas meja. Tang Beiwei tahu bahwa kakaknya pasti sudah pergi. Meskipun dia tahu kakaknya akan kembali untuk menemuinya, dia tetap merasa sedih. Dia mengambil surat itu. Di bawahnya ada belati kecil yang dibuat kakaknya untuknya. Tiba-tiba, dia ingin menangis. Terdengar desahan dari belakang Tang Beiwei. Tang Beiwei berbalik dan melihat tuannya mengawasinya dari belakang. Tang Beiwei memanggil tuannya dengan lelah. Jing Xian masuk dan menepuk-nepuk rambut Tang Beiwei. Setelah beberapa lama, dia berkata, Beiwei, kakakmu bukan orang biasa dan kamu juga tahu itu. Itulah sebabnya kamu tinggal di sini. Aku pikir jika kamu ingin hidup kaya, kamu hanya perlu meminta dan kakakmu akan mendapatkannya untukmu. Tuan, saya tidak suka kota yang ramai. Saya suka kehidupan yang damai dan tenang di sini. Tang Beiwei segera menggelengkan kepalanya. Jing Xian mengangguk dan berkata, itulah sebabnya kamu harus bekerja keras dan berkultivasi. Jangan mengecewakan saudaramu. Aku pikir dia akan kembali menemuimu. Mungkin lain kali dia kembali, dia akan membawamu pergi bersamanya. Tang Beiwei menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Jika dia ingin pergi, dia bisa meminta saudaranya untuk membawanya kali ini, tetapi dia tidak ingin kembali ke kota dan menjalani kehidupan tanpa keluarga. Meskipun saudaranya telah pergi, ibunya masih di sini. Dan, dia tahu bahwa banyak hal yang dilakukan kakaknya terlalu luar biasa. Jadi, dia tidak bisa menjadi penghalang bagi kakaknya. Dengan tinggal di sini, kakaknya tidak perlu mengkhawatirkannya. Setelah dia memiliki cukup kekuatan, dia bisa pergi membantu kakaknya. Di matanya, tidak ada yang benar atau salah. Selama kakaknya melakukannya, itu tidak apa-apa. Jadi dia tidak akan pernah bertanya apa yang Ye Mo lakukan atau membicarakannya. Ye Mo tidak memberitahu Tang Beiwei saat dia pergi. Dia tahu bahwa sejak melihat saudari ini, dia tampak sangat emosional. Dia menjadi Tang Beiwei yang sama sekali berbeda sekarang dengan yang pertama kali dia lihat. Saat pertama kali bertemu dengannya, dia sangat subjektif dan bahkan mudah tersinggung. Ye Mo tahu itu karena dia hidup dalam kemiskinan dan prasangka. Jika dia tidak bersikap tangguh, mungkin dia sudah lama ditelan oleh orang lain.
Ketika Tang Beiwei masih muda, dia pasti tidak pernah merasakan perasaan dicintai. Dia bahkan tidak memiliki masa kecil jadi dia sangat menghargai cinta Ye Mo. Saat Ye Mo datang ke Flowing Snake, dia hampir tidak mempercayai matanya. Tempat ini tidak lagi riuh dan kacau seperti beberapa bulan lalu. Banyak sekali pekerja yang bekerja tanpa lelah di mana-mana. Apa ini? Hai saudaraku. Suara gembira terdengar. Fang Nan membawa beberapa anteknya. Fang Nan, apa ini? Ye Mo menatap Fang Nan dengan wajah kemerahan dan gembira. Meskipun dia melihat Fang Nan telah naik ke tahap tengah tingkat kuning, ini bukanlah hal yang paling dia pedulikan. Dia berpikir tentang bagaimana Fang Nan mempekerjakan semua pekerja ini. Bagaimana dia mendapatkan uangnya. Fang Nan berkata dengan gembira, hai saudara, semua orang senang ketika kamu memusnahkan geng amfibi. Di daerah perbatasan, semuanya dikelola oleh perusahaan dagang Luo Yue kita sekarang. Saudara Zhang dan saudara Su ada di sini. Ye Mo melihat Zhang Jiayan dan Su Ping berlari mendekat. Kemudian dia menemukan bahwa Mo Hai juga ada di sana. Tuan. Erhu dan Lu Xiaozhen berlari ke arahnya dengan gembira. Sejak Ye Mo meninggalkan Luo Chang, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya lagi. Ayo pergi. Kita bicara di dalam. Ye Mo juga senang melihat begitu banyak teman dan saudara. Orang-orang duduk mengelilingi Ye Mo di sebuah ruangan besar. Mereka berkumpul di sini karena Ye Mo dan sekarang berjuang untuk tujuan bersama. Di mana Yang Jiu? Ye Mo tidak melihat Yang Jiu dan Han Zai. Zhang Jiayan segera berkata, mereka berdua, bersama Yun Yaodan dan Yuan Meixi yang akan mengajukan permohonan ke Bea Cukai. Jack mengirimkan beberapa peralatan medis dari Inggris. Melihat kebingungan Ye Mo, Mo Hai segera berkata, Jack adalah orang Inggris yang kamu lihat di kapal terakhir kali. Dia adalah manajer operasi Asia dari England Bari Medicinal Corporation. Setelah mengetahui bahwa kamu adalah pemilik Luo Yue, dia meminta untuk berinvestasi di Luo Yue. Jadi itu dia. Ye Mo langsung teringat gadis kecil Jenny yang sangat mengaguminya. Zhang Jiayan melanjutkan, Ceoye, kali ini, berkat saudara Mo Hai, kita dapat mendaftarkan diri sebagai perusahaan dan mendirikan kembali Flowing Snake. Perusahaan Hong Kong Mo Corporation mereka menyediakan 200 juta dolar untuk memulai perusahaan kita dan membawa Jack untuk berinvestasi pada kita. Namun, mengenai saham, kami tidak berani bicara banyak. Kami harus meminta Anda untuk memutuskan saat Anda kembali. Mendengar perkataan Zhang Jiayan, Mo Hai segera berkata, Ye Qianbei, pamanku berkehendak untuk berinvestasi di Luo Yue dan pamanku tidak membutuhkan saham Luo Yue. Pamanku berkata kita harus mendukung apapun yang dilakukan Qianbei. Sedangkan Jack, dia tidak membutuhkan saham. Dia hanya berharap Luo Yue dapat bekerja sama dengan perusahaannya. Ye Mo sudah tahu apa yang harus dilakukan dalam benaknya dan tidak lagi membicarakan saham. Dia tahu bahwa dia telah menyelamatkan Mo Kang sebelumnya dan Mo Kang sekarang berusaha membalasnya. Namun, dia tidak akan memperlakukan Mo Kang dengan buruk. Mengenai Jack Inggris itu, dia sangat licik dan sudah memikirkan kerjasama di masa mendatang. Ye Mo mengeluarkan 2 pil penambah energi kepada Mo Hai, kedua pil ini disebut pil penambah energi. Bantu aku melelangnya. 1 pil ini cukup bagi seorang prajurit di bawah level bumi untuk melakukan terobosan. Iya, Qianbei. Mo Hai meminum pil itu dengan gembira. Meskipun dia tidak tahu apa itu level bumi, dia tahu ini berhubungan dengan seni bela diri kuno. Pil ini dapat memungkinkan seniman bela diri kuno untuk naik level dan ini berarti mereka sangat kuat. Su Ping segera berkata, kakak ketiga, pilmu terlalu berharga. Aku sekarang berada di tahap tengah tingkat hitam. Aku yakin aku akan naik ke tahap berikutnya setengah tahun lagi. Aku bahkan belum pernah memimpikannya hal seperti itu sebelumnya. Ye Mo tersenyum, kakak kedua, di masa depan, perusahaan kita akan terkenal di seluruh dunia. Akan ada banyak penjahat yang datang untuk membuat masalah, jadi semakin kuat kakak kedua, semakin baik. Berurusan dengan bajingan adalah hal yang paling aku sukai. Kakak ketiga, jangan khawatir. Aku yakin bajingan-bajingan di luar sana tidak akan bisa melihat teknologi kita sama sekali. Su Ping menepuk dadanya dan berjanji. Ye Mo menatap Yu Erhu dan berkata, Erhu, saat aku tidak di sini, kamu bisa belajar seni bela diri kuno dengan paman musuh. Kamu tidak boleh meninggalkannya. Baik, Tuan. Yu Erhu menjawab dengan cepat. Zhang Jiayan berkata dengan bingung, Ceoye, saya sudah melihat pil yang dibuat Erhu. Kami tidak dapat memproduksinya secara massal. Meskipun bagus, terlalu sulit untuk mengembangkan dan menumbuhkan bisnis. Ditambah lagi, tidak peduli seberapa ketat kami menjaga kerahasiaan, jika spesialis membeli pil kami untuk dianalisis, mereka mungkin dapat mengetahui formulasi farmasinya. Ye Mo tersenyum, saudara Zhang, jangan khawatir. Pil kami tidak hanya dapat diproduksi secara massal, tetapi orang lain juga tidak akan dapat menirunya. Kemudian, Ye Mo berbalik dan berkata kepada Mo Hai, setelah kamu kembali dan menjual kedua pil ini, bantu aku membeli batu giok senilai 200 juta. Aku tidak membutuhkan kualitas yang sangat bagus. Kualitas yang biasa saja sudah cukup. Baiklah, Qianbei jangan khawatir. Aku bisa mengurusnya. Mo Hai berdiri dan berjanji. Meskipun dia terkejut dengan permintaan Ye Mo, dia tidak bertanya apapun. Ye Mo melambaikan tangannya, jangan panggil aku Qianbei. Sebutkan saja namaku. Setelah 2 jam pertemuan, Ye Mo mengetahui bahwa perusahaan Luo Yue dikelola oleh Zhang Jiayan dan Yun Yaodan. Setelah Yun Yaodan kembali, Ye Mo membuat keputusannya. Zhang Jiayan dan Yun Yaodan masih akan bertanggung jawab atas penjualan. Yuan Meixiang dan Lu Xiaozhen akan bertanggung jawab sementara atas keuangan. Pada saat yang sama, Su Ping akan menggantikan Ye Mo, yang bertanggung jawab atas alokasi dana dan penandatanganan dokumen. Keselamatan perusahaan adalah yang paling penting dan Yang Nan dan Yang Jiu bertanggung jawab untuk ini. Sebulan kemudian, Mo Hai kembali ke Flowing Snake. Mo Kang ikut bersamanya. Dia mendengar bahwa Ye Mo ada di Flowing Snake jadi dia datang sendiri. Dia mengagumi Ye Mo dari lubuk hatinya. Setelah 2 pil penambah Qi dirilis, pil tersebut dibeli oleh sebuah keluarga di Hong Kong dan dijual seharga 300 juta. Ye Mo juga menghela napas.
Tidak ada lagi koral darah. Jika dia masih punya, dia bisa mengumpulkan uang hanya dengan menjual pil-pil ini. Namun, harga ini jauh lebih rendah daripada harga di pelelangan sekte tersembunyi. Jika mereka dilelang terakhir kali, maka mungkin harganya akan 2 kali lipat atau lebih. Batu giok senilai 200 juta itu semuanya dipasang di sekitar pabrik Flowing Snake. Tidak ada batu roh di sini, Yemo hanya bisa menggunakan bahan yang lebih rendah untuk membangun formasi pengumpulan roh di sekitar pabrik. Efeknya jauh lebih rendah daripada yang dibuat dengan batu roh tetapi masih bisa menghasilkan chi roh. Energi yang terkumpul hanya cukup untuk membuat pil dan masih jauh dari cukup untuk kultivasi. Pada saat yang sama, Yemo menambahkan beberapa formasi pengumpul energi pada mesin pil kecantikan untuk menjamin kualitas. Yemo menggunakan waktu sebulan untuk mengubah formula pil kecantikan dan mengajarkannya kepada Yu Erhu. Namun, pil ini hanya dapat dibuat dalam keadaan khusus karena membutuhkan energi spiritual. Dan formasi pengumpul roh Yemo memenuhi persyaratan ini. Jika ini ada di alam kultivasi, akan ada chi roh di mana-mana dan pil bermutu rendah seperti itu tidak memerlukan formasi apapun. Namun, itu tidak terjadi di bumi. Pil kedua yang diajarkan Yemo kepada Yu Erhu adalah pil pengawet jantung. Pil itu dapat meredakan segala macam kelelahan dan menghilangkan bahaya tersembunyi dalam tubuh. Mengenai pil lainnya, Yemo memberitahu Yu Erhu bahwa mereka akan membuatnya setelah kedua pil itu berhasil. Tidaklah terlalu pintar untuk memperkenalkan semua produk sekaligus. Alasan utama Yemo mendirikan perusahaan ini adalah untuk mengumpulkan semua jenis rumput spiritual. Dia bahkan mencabut rumput-rumput itu dan memberikannya kepada Zhang Jiayan. Dia meminta Zhang Jiayan dan anak buahnya untuk mencarinya. Setelah semua hal ini selesai, Yemo meninggalkan Flowing Snake. Yemo tahu bahwa dengan keadaan saat ini, dia tidak akan bisa naik jika dia tetap di satu tempat. Tetap di tempat yang sama. Sejak saat itu, Yemo, sendirian dengan pedangnya, telah mencari ke seluruh Tiongkok untuk menemukan Luo Ying. Sudah hampir setengah tahun sejak Yemo meninggalkan Flowing Snake. Selama setengah tahun ini, sebuah berita besar telah beredar di kalangan kelas atas di tingkat internasional. Berita itu adalah bahwa organisasi pembunuh bayaran yang arogan Earthfin telah hancur total dalam semalam karena menyinggung orang kuat tertentu. Keluarga kerajaan dan orang kaya sama-sama merasa takut setelah mendengar nama Earthfin. Pada saat yang sama, di organisasi pembunuh bayaran besar yang tersisa, orang ini telah terdaftar sebagai seseorang yang tidak boleh mereka sentuh dengan cara apapun. Namun, di sekte tersembunyi, hal yang paling mengejutkan bukanlah ini, melainkan bahwa sekte Dian Chang dan Heliu hampir musnah. Kedua sekte ini adalah kaum borjuis dari sekte tersembunyi, tetapi karena menyinggung beberapa pemuda, mereka hampir musnah. Jika tetuaku dari sekte Heliu tidak kembali tepat waktu dan menyegel sekte tersebut, maka mungkin mereka sudah musnah sekarang. Selain itu, jika pemimpin sekte baru Dian Chang tidak mengambil kesempatan yang tepat untuk meminta maaf, dan jika Wu Dao Qianbei tidak turun tangan tepat waktu, mungkin mereka juga akan dimusnahkan. Meski begitu, kedua sekte ini sangat rusak dan tidak lagi sekuat 4 sekte besar lainnya. Tentu saja, di mafia, berita yang paling umum adalah pemusnahan geng amfibian dan penarikan kembali Metal River. Bahkan Nanking tercengang bahwa semua ini dapat disebabkan oleh menyinggung satu orang yang sama. Segala sesuatu tampaknya terkait dengan satu orang. Sebagian orang tahu siapa orang ini, tetapi sebagian besar tidak. Namun, bukan itu yang dipedulikan warga biasa. Hal-hal ini tidak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Mereka tidak mempedulikannya. Sebaliknya, mereka lebih tertarik pada perusahaan farmasi Luo Yue yang baru saja bangkit. Meskipun nama Luo Yue sangat aneh, nama itu tidak terlalu perlu dikhawatirkan. Yang paling dipedulikan orang adalah bahwa perusahaan itu bahkan belum mengeluarkan produk mereka. Orang-orang bahkan tidak tahu apa yang diproduksi oleh perusahaan itu, tetapi dua perusahaan besar sudah bersedia bekerja sama dengannya. Salah satunya adalah perusahaan keluarga terkemuka di Hong Kong, Mo Corporation. Yang lainnya adalah England Barry Corporation yang terkenal di dunia. Apakah perusahaan ini diciptakan sebagai tipuan atau tidak, produk pertama mereka, pil kecantikan, menuai banyak perdebatan sengit. Buku petunjuknya mengatakan pil kecantikan itu tidak hanya dapat memperlambat penuaan, tetapi juga menghilangkan noda dan kerutan di wajah, sekaligus membuat kulit lebih putih. Penggunaan jangka panjang bahkan dapat memperpanjang umur seseorang. Pada saat ini, segala macam komentar, kecurigaan, makian, dan kemarahan ditujukan kepada lembaga regulasi farmasi. Produk yang jelas-jelas palsu ini benar-benar dapat mencapai pasar. Bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa ini adalah iklan palsu. Yang tidak ada dalam iklan tersebut hanyalah pernyataan bahwa pil itu adalah pil keabadian. Namun, lembaga tersebut dengan jelas mendukung keabsahan pil kecantikan dengan mengatakan bahwa tidak ada transaksi gelap. Meskipun mendapat tekanan dari kritik tersebut, pil kecantikan tersebut tetap tersedia di pasaran pada tanggal yang telah ditentukan. Hal ini membuat banyak warga yang ragu menjadi bingung. Beberapa orang bahkan siap untuk membeli dan mencobanya, tetapi banyak yang segera menyerah. 100.000. Dan hanya ada 6 pil dalam satu botol. Harganya diputuskan setelah banyak pertimbangan oleh Zhang Jiayan dan Yun Yaodan. Khasiat pil kecantikan itu tidak diragukan lagi. Tentu saja, pil ini tidak dapat dibandingkan dengan pil yang dibuat Yemo. Pil-pil itu dibuat dengan saripati Qi Yemo dan bahan-bahannya jauh lebih berharga. Dan sekarang, pil kecantikan menggunakan bahan-bahan yang kurang berharga dan diproduksi secara massal sehingga harganya sedikit lebih rendah. Meskipun 6 pil yang ada saat ini kurang manjur dibandingkan satu pil yang asli, efeknya tetap nyata. Setelah mengonsumsi sebotol, akan ada hasilnya. Meskipun dipasarkan sebagai sesuatu yang ajaib, tidak seorang pun membelinya karena tidak seorang pun mempercayainya dan karena harganya sangat selangit. Di titik distribusi Guilin, 30 botol terjual sekaligus. Si Yuerong juga tidak menyangka bahwa dia akan dapat melihat pil kecantikan itu lagi di Guilin.
Sejak dia membeli satu pil seharga 200.000 di malam sosial Luo Chang, dia tidak pernah melihatnya lagi. Meskipun dia kembali ke Luo Chang beberapa kali setelah itu, dia tidak menemukan apapun. Dia tidak menyangka akan melihat ini di Guilin. Meskipun baunya tidak semerbak seperti yang dia beli terakhir kali, baunya tetap sama. Si Yuerong segera menyadari bahwa baunya berasal dari tempat yang sama dengan yang dia beli terakhir kali. Sejak dia memakan pil kecantikan itu, bukan hanya wajahnya yang menjadi berkilau dan halus, kulitnya juga menjadi putih. Banyak orang yang mengenalnya bertanya di mana dia membeli pil itu, tetapi ketika mereka pergi ke Luo Chang lagi, Ye Mo sudah pergi. Jadi kali ini, dia tidak ragu untuk menghabiskan 3 juta di kartunya. Kalau saja dia tidak kekurangan uang, dia pasti akan membeli lebih banyak lagi. Dengan adanya pelanggan pertama yang membeli, terlebih lagi membeli dalam jumlah banyak sekaligus, orang-orang mulai membeli pil kecantikan. Meskipun masih hanya 1 botol saja, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan tidak ada yang terjual kemarin. Namun, situasi ini tidak berlangsung lama. Seminggu kemudian, hampir semua titik distribusi penuh dengan orang. Hanya dalam beberapa hari, pil kecantikan yang telah ditumpuk selama seminggu telah terjual habis, dan sejumlah besar pesanan dikirim ke perusahaan Luo Yue. Pil kecantikan itu asli. Lebih asli daripada yang tertulis di buku petunjuk. Benar-benar ada pil ajaib seperti itu di dunia. Hampir semua orang yang pertama kali membeli pil kecantikan itu melihat peluang bisnis dan merekalah yang membelinya dengan gila-gilaan. Mereka tahu bahwa harga ini akan berlipat ganda di bulan berikutnya. Dalam kurun waktu 1 bulan yang singkat, berbagai laporan menunjukkan bahwa pil kecantikan itu surgawi dan ajaib. Pil baru ini tidak hanya mengejutkan semua lapisan masyarakat di Tiongkok, tetapi juga perusahaan farmasi besar lainnya di seluruh dunia. Seketika, semua orang tahu mengapa perusahaan besar internasional seperti England Barry Corporation dan Hong Kong Mo Corporation mau bekerja sama dengan Luo Yue Corporation. Perusahaan yang luar biasa seperti itu, hanya orang bodoh yang tidak mau bekerja sama dengan mereka. Namun semua orang kecewa ketika Luo Yue Corporation mengumumkan bahwa mereka tidak menerima pesanan atau kerja sama dengan perusahaan lain. Bahkan pil kecantikan hanya dijual di tempat-tempat tertentu yang dipilih. Ini gila. Seluruh bumi diguncang oleh perusahaan Luo Yue. Pil apa yang bisa memiliki efek yang luar biasa? Perusahaan apa yang bisa sedominan Luo Yue? Mereka bahkan tidak menerima pesanan. Selain itu, penyiar juga menyebutkan bahwa mereka akan mengeluarkan lebih banyak produk. Dalam waktu singkat ini, ular mengalir yang sepi menjadi ramai dengan orang-orang. Namun, ular mengalir merupakan daerah perbatasan antara dua negara. Daerah ini merupakan wilayah yang disengketakan. Tidak seorang pun ingin tinggal di daerah yang kacau ini, tetapi setelah popularitas pil kecantikan, daerah ini pun menjadi populer. Namun, pabrik-pabrik pil kecantikan dijaga ketat. Tidak seorang pun dapat mendekat. Di sebuah restoran biasa di negara bagian Yu, seorang pemuda kurus kering duduk sambil minum Mao Tai. Dia adalah Ye Mo. Selama setengah tahun ini, Ye Mo telah pergi ke banyak tempat dan bahkan pergi ke beberapa sekte tersembunyi, tetapi dia masih belum mendapat kabar tentang Luo Ying. Beberapa tempat memang sulit dijangkau orang lain, tetapi itu bukan apa-apa bagi Ye Mo. Tidak peduli seberapa sulitnya untuk mencapai tempat itu, dia hanya perlu menginjakkan kaki di pedang terbangnya untuk mencapainya. Kali ini, dia melewati negara Yu dan teringat pada Ning Qingsui. Akhirnya, dia tidak dapat menahan kerinduan di hatinya dan ingin datang dan melihat Ning Qingsui. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya akhir-akhir ini. Meskipun dia tahu itu tidak baik untuk dilakukan, dia tidak membenci Ning Qingsui. Mungkin suatu hari ketika dia mengingat apa yang terjadi di antara mereka, dia akan merasakan lebih banyak rasa sakit daripada dirinya. Jadi, dia tidak pernah membencinya. Dia menunggunya untuk mengingatnya. Kadang-kadang, Ye Mo ingin membuang semua ini. Namun, begitu dia memikirkannya atau melihat sesuatu yang memicu ingatannya, dia tidak dapat lagi menahan kerinduan di hatinya. Dia tidak bisa begitu saja berjalan melewati negara Yu kali ini. Dia memilih untuk tetap tinggal. Terlepas dari apakah dia bisa melihat Qingsui atau tidak, dia tetap ingin pergi melihatnya. Ada hubungan yang tidak dapat diputus atau dikesampingkan. Ye Mo tidak bisa bersikap santai, dia ingin, tetapi dia tidak bisa. Menara Mao Yuan di negara bagian Yu merupakan kantor pusat Fei Yu Corporations. Di kantor CEO nomor 808, CEO tengah mendengarkan laporan wakil CEO Li Mumei. Li Mumei berbicara tentang pil kecantikan yang sedang populer saat ini. Mumei, maksudmu kantor pusat perusahaan Luo Yue ini ada di Flowing Snake? Bukankah Flowing Snake sangat kacau? Ning Qingsui mendengar laporan Li Mumei dan bertanya sambil mengerutkan kening. Qingsui, kamu sebenarnya pernah ke Flowing Snake sebelumnya? Namun, ku dengar Flowing Snake tidak sama seperti sebelumnya karena Luo Yue Corporation. Sekarang tempat itu sangat populer dan makmur. Konon katanya tempat itu bahkan lebih aman daripada beberapa kota di daratan, desah Li Mumei. Dia merasa bahwa Ning Qingsui semakin cantik dan cantik tetapi juga semakin dingin seperti es. Bibi berkata untuk tidak membiarkan Qingsui mengingat masa lalu, tetapi dia tidak tahu apakah ini benar atau salah. Dia paling banyak bersamanya, dan dia merasa Qingsui telah berubah terlalu banyak. Daripada membiarkannya seperti ini, dia mungkin juga mengingat masa lalu. Namun, dia tidak berani membuat Qingsui mengingatnya secara terang-terangan. Dia hanya bisa memberi petunjuk sesekali. Kalau tidak, jika ibu Qingsui tahu, dia tidak akan senang. Seperti yang diharapkan, Ning Qingsui mengerutkan kening dan kemudian berkata setelah beberapa saat, Mumei, kamu mengatakan bahwa ingatanku yang hilang sebagian adalah tentang ular mengalir. Untuk apa aku pergi ke sana? Li Mumei mengangguk, ya, Qingsui. Meskipun aku tidak tahu mengapa kamu pergi ke Flowing Snake, tapi menurutku itu ada hubungannya dengan dia. Ning Qingsui mengerutkan kening lagi dan tanpa sadar merasakan kalung di dadanya sebelum berkata perlahan, Mumei, ketika aku pergi ke kuil Luo Hong terakhir kali, Master Wu Guang berkata bahwa mungkin sebelum aku meninggal aku sengaja menggunakan jiwaku untuk membungkus kenangan yang tidak ingin aku hilangkan.
Namun, dokter menilai bahwa aku hanya kehilangan ingatan selama 1 tahun, dan mereka mengatakan itu karena gegar otak. Kata-kata Master Wu Guang terdengar lebih metafisik atau tidak masuk akal, jadi aku. Li Mumei masih ingin memberitahu Ning Qingsui untuk mempercayai biksu itu. Namun, dia teringat kata-kata ibu Ning Qingsui dan menahan keinginannya. Di lubuk hatinya yang terdalam, dia juga merasa kehilangan. Dia tidak tahu apakah benar atau salah untuk membantu Ning Qingsui mengingat hal-hal itu. Ning Qingsui hampir kehilangan nyawanya 2 kali dengan Ye Mo, jadi dia tidak berani berbicara. Siapa yang tahu apakah itu akan terjadi untuk ketiga kalinya. Selain itu, Li Mumei telah menyelidiki jejak Ning Qingsui selama tahun itu. Dia tidak hanya pergi ke Flowing Snake sendirian, dia juga pergi ke padang pasir bersama Qi Wanxing. Dia bahkan pergi ke Sennong Jia sendirian. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi selama kejadian ini, Li Mumei tahu itu terkait dengan Ye Mo. Terlebih lagi, insiden mengerikan di parit surga tampaknya terjadi pada saat yang sama ketika Ning Qingsui pergi. Jadi, hanya dia yang tahu bahwa ingatan Ning Qingsui yang hilang bukan selama setahun, tetapi khususnya ingatan dengan Ye Mo. Itu tampak sangat koheren dengan apa yang dikatakan biksu itu. Namun, dia mengatakan bahwa hanya kultivator tingkat tinggi yang bisa melakukan itu dan dia tidak yakin apakah Ning Qingsui telah mengolah hal itu. Jika bukan karena dia ingat bahwa Ning Qingsui tidak pernah berlatih seni bela diri kuno, dia benar-benar tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memberitahunya. Selain itu, bahkan jika Ning Qingsui telah berlatih seni bela diri kuno, dia tidak akan bisa mencapai tingkat tinggi karena usianya. Mumei, ku dengar CEO Zhang dari perusahaan Luo Yue Sulit diajak bicara dan telah menolak sebagian besar perusahaan terkenal. Mereka mungkin bahkan tidak akan melirik perusahaan Fei Yu kita. Aku agak lelah hari ini. Aku pulang dulu, kita bicara besok. Kemudian, Ning Qingsui bangkit dan meraba dadanya. Dia merasa jantungnya sedikit sakit, tetapi rumah sakit tidak pernah bisa menemukan masalah. Qingsui, kamu baik-baik saja. Li Mumei melihat tindakan Ning Qingsui dan tahu hatinya sakit lagi. Ning Qingsui menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja. Melihat Ning Qingsui dan Xiao Yue pergi bersama, Li Mumei merasakan firasat aneh. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Setelah menyelesaikan pekerjaan seharian, Li Mumei dengan lelah berjalan keluar gedung. Ia berjalan ke tempat parkir untuk mengendarai kereta kudanya, tetapi melihat seseorang berdiri di pinggir jalan kecil di kejauhan. Itu Ye Mo. Li Mumei langsung mengenali Ye Mo. Dia tampak sedikit kurus kering. Dia berdiri di jalan tanpa bergerak sedikit pun seolah-olah dia adalah patung yang berdiri di sana selamanya. Matanya tertuju pada sebuah kantor di lantai 8. Hati Li Mumei bergetar. Dia tahu bahwa Ye Mo datang untuk menemui Ning Qingsui, tetapi dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Dia benar-benar telah berubah. Dia tidak bisa lagi mengaitkan Ye Mo yang sekarang dengan putra terlantarnya sebelumnya. Mungkin sejak bertemu Ye Mo di pesta ulang tahun Su Jingwen, dia telah berubah. Memikirkan ekspresi dingin Ning Qingsui, Li Mumei tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak tahu dan tidak memberitahu. Dia harus memberitahu Ning Qingsui. Jika tidak, mungkin bertahun-tahun kemudian Ning Qingsui akan membencinya seumur hidup. Qingsui pasti terlalu peduli pada Ye Mo dan tidak ingin melupakannya. Itulah sebabnya ketika dia akan meninggal, dia menyelimuti kenangannya. Itu karena dia terlalu mencintai Ye Mo. Tuan Wu Guang benar, pasti seperti ini. Aku tidak mengerti mengapa Qingsui tahu seni bela diri kuno, tetapi aku bisa bertanya pada Ye Mo. Memikirkan hal ini, Li Mumei membuka pintu mobil dan hendak berbicara dengan Ye Mo, tetapi ketika dia melihat ke tempat Ye Mo berdiri, tempat itu kosong. Ye Mo tidak terlihat dimanapun. Ye Mo melompat ke jendela tempat dia melompat terakhir kali. Dia tidak perlu naik ke atas dan hanya perlu memindai dari bawah sana untuk mengetahui bahwa Ning Qingsui telah pergi. Meskipun demikian, dia menatap kantornya dengan linglung. Jadi bagaimana jika Ning Qingsui tidak ada di kantornya? Bahkan jika dia ada, apa yang bisa dia lakukan? Ye Mo menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Meskipun Ye Mo sudah pergi, Li Mumei masih bertekad untuk memberitahu Ning Qingsui semua yang diketahuinya. Bahkan jika dia tidak peduli dengan kenangan itu, bahkan jika ibu Ning Qingsui akan menyalahkannya, dia tetap akan mengatakannya. Setelah mengambil keputusan, dia pergi ke tempat Ning Qingsui. Li Mumei membuka kamar Ning Qingsui dan melihatnya berdiri di dekat jendela. Dia memegang dadanya dan menatap gedung-gedung di kejauhan dengan linglung. Li Mumei tiba-tiba menyadari bahwa tatapan Ning Qingsui mirip dengan tatapan Ye Mo. Mumei, kamu sudah datang. Ning Qingsui berbalik dan mengisi cangkir dengan air untuk Li Mumei. Li Mumei ragu-ragu sejenak sebelum menggigit bibirnya dan berkata, Qingsui, aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu, tetapi jika kamu benar-benar tidak ingin tahu, aku tidak akan mengatakannya. Jika kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Ning Qingsui duduk dan menuangkan teh untuk dirinya sendiri sebelum berkata perlahan, apakah ini tentang aku dan Ye Mo? Mehem, Li Mumei mengangguk, meskipun dalam ingatanmu, kamu merasa jijik padanya, banyak hal terjadi di antara keduanya. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya dan aku tidak tahu apakah kamu akan peduli. Ning Qingsui terdiam lama sebelum berkata, sebenarnya, aku tidak merasa jijik padanya. Aku hanya merasa kita tidak mungkin bersama. Aku tahu mengapa Ye Mo muncul terakhir kali, tetapi aku tidak akan mempercayainya. Selain itu, aku tahu karakter Ye Mo dengan sangat baik. Aku tidak akan menyukai orang seperti dia. Meskipun aku tidak menyukainya, ibuku membencinya. Terakhir kali, dia bahkan berlutut di hadapannya untukku. Aku tidak ingin melihatnya dan aku tidak ingin memikirkannya. Aku adalah aku, dia adalah dia, tidak ada apa-apa di antara kita. Li Mumei menatap Ning Qingsui cukup lama sebelum berkata, Qingsui, apakah itu benar-benar yang kamu rasakan? Jika ya, aku tidak akan menyinggungnya lagi dan aku juga akan melupakan semuanya. Aku. Ning Qingsui ragu-ragu. Sikapnya tidak sekeras saat pertama kali. Ketika Li Mumei bertanya untuk kedua kalinya, dia ragu-ragu.
Meskipun dia yakin tidak akan menyukai Yemo, seseorang yang tidak memiliki hal baik tentangnya, dia masih memiliki perasaan samar bahwa sakit hatinya terkait dengan Yemo. Setiap kali seseorang menyebut nama ini atau setiap kali dia memikirkan nama itu, dia merasakan sakit hati. Dia bahkan merasa kalung miliknya ini ada hubungannya dengan Yemo, karena setiap kali dia merasa sakit, dia hanya akan menyentuh kalung itu dan rasa sakitnya perlahan menghilang. Kingsui, kamu tidak menoleh saat itu, tapi bagaimana kamu tahu kalau itu aku dan bukan Bibi? Li Mumei tiba-tiba teringat akan hal ini. Ning Kingsui tercengang. Ya, saat itu, dia tahu itu adalah Mumei tanpa menoleh. Juga, ada banyak waktu di kantor di mana kamu bahkan tidak melihat ke atas namun tetap tahu apakah itu aku atau Xiao Yue. Meskipun kamu bisa menilai dari langkah kaki kami, tetapi bahkan ketika langkah kaki kami terdengar sangat ringan, kamu masih bisa mengetahuinya. Jadi, aku benar-benar curiga bahwa kamu telah mempelajari seni bela diri kuno, kata Li Mumei dengan ragu. Ning Kingsui menghela napas dan menatap Li Mumei. Mumei, ceritakan padaku tentang aku dan Yemo. Aku benar-benar tidak percaya ada sesuatu pun di antara kita. Setelah ragu-ragu sejenak, Ning Kingsui berkata, Mumei, apapun yang terjadi, jangan beritahu ibuku tentang pembicaraan kita hari ini. Li Mumei mengangguk, aku tahu, bahkan jika kamu tidak mengatakan apapun, aku tidak akan memberitahunya.